Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di Cake Winner 26 bersama Pancake Indonesia. Perkenalkan, saya Valen sebagai tim perwakilan dari Pancake yang hari ini akan menjadi host untuk semua teman-teman yang ada di sini ya. Nah, sebelum nanti kita masuk nih teman-teman ke materi inti kita terkait dari gimana sih dari Meta Ads ke 4 kali growth, cara naik level dari jualan ke bisnis bersama Kak Muhammad Fauzan berlangsung. Mungkin kita mau sapa-sapa dulu nih untuk semua teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Kira-kira teman-teman yang ada hadir pada malam hari ini boleh dong di chat di kolom komentar di sini ada siapa dan asalnya dari mana. Yuk teman-teman, kita sapa-sapaan ya dengan yang lain. Koko dari Magetan. Halo Kak Koko, salam kenal. Ada lagi yang teman-teman yang lainnya, ada Kak Lintang dari Jogja. Halo Kak Lintang. Ada Kak Abi dari Bogor. Wah, udah ada nih ya dari Jawa Baratnya. Halo Kak Abi, salam kenal ya. Selamat datang di Cake Dinner kita pada malam hari ini. Di sini juga ada Kak Indra dari Bogor, Kak Anas dari Jogja, ada Kak Farah dari Serpong ya, ada Kak Karman dari Lampung. Wah, seru banget ini kayaknya dari berbagai pulau dari Indonesia ada ya pada malam hari ini. Halo, salam kenal semuanya. Welcome to Cake Binar 26 bersama Pancake ya. Selanjutnya di sini ada Kak Omen dari Jakarta Timur, ada Kak Juan juga dari Bogor, ada Kak Marlon dari BSD. Ada dua nih ya teman-teman kita hari ini yang dari BSD dan sekitarnya ya, ada Kak Farah dan juga Kak Marlon. Ada lagi mungkin teman-teman yang belum sempat untuk menulis, yuk silahkan biar kita bisa kenalan satu sama yang lain ya. Gimana nih teman-teman, kalau misalnya malam ini tuh kebetulan saya di Bekasi ya, aku di Bekasi. Di Bekasi nih lagi panas gitu ya. Di daerah teman-teman nih lagi panas atau lagi dingin nih? Kalau dari daerahnya Kak Ojan atau Kak Faustan ini kayaknya nggak mungkin panas ya, karena di Aceh itu selalu dingin. Mungkin nih teman-teman yang dari di luar Bekasi, di Bogor, BSD, hari ini lagi panas atau dingin ya? Soalnya kemarin sempet aku baca-baca katanya suhu di Jakarta nih lagi ini ya, lagi antara 23 sampai 24 ya. Apakah benar atau enggak? Soalnya di Bekasi nggak berasa nih teman-teman. Bersalju Kak. Wah, Kak Karman di Lampung bersalju ya Kak ya. Duh, semoga semoga seru ya Kak dan sejuk berarti ya di sana. Oke, teman-teman. Ini masih adakah yang mau kenal-kenalan? Kalau sudah tidak ada, nanti kita akan kenal-kenalan lagi. Tapi sebelumnya aku izin untuk share screen pada hari ini ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman untuk share screen-nya? Sudah? Oke, sip. Kalau misalnya sudah terlihat, sudah oke. Terima kasih Kak Kori untuk konfirmasinya. Baik teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan jam 7.39, saatnya kita langsung melaju nih ke materi kita pada hari ini. Seperti yang tadi saya sudah informasikan, bahwa hari ini kita akan ada Cake Winner 26 bersama Pancake Indonesia yang dimana hari ini kita akan ngebahas Meta Ads. Sebenarnya ini udah series ketiga ya dari perjalanan Meta Ads bersama Kak Fauzan, yang dimana series pertama dan series keduanya sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu dan sudah masuk di series terakhir nih, yaitu pada hari ini kita akan bahas dari Meta Ads ke 4 kali growth, gimana sih cara naik level dari yang hanya jualan untuk bisa jadi bisnis. Nah, hari ini kita akan belajar apa aja, ada banyak banget yang akan kita pelajarin ya, teman-teman. Yang pertama, gimana sih cara untuk mengubah iklan menjadi mesin pertumbuhan bisnis. Lalu nanti kita juga akan belajar terkait dari 5 pilar untuk scale up bisnis kita. Lalu nanti juga Kak Fauzan akan mengajarkan kita terkait dari gimana sih cara bangun bisnis yang stabil dengan retensi dan juga diversifikasi channel. Jadi nggak cuma kita pakai satu channel aja, tapi ada berbagai channel yang bisa kita gunakan. Nah, hari ini juga ada beberapa
hal spesial yang bisa didapatkan oleh para peserta. Yang pertama, tentu aja kita akan mendapatkan materi langsung dari pakar industrinya. Nanti teman-teman juga bisa untuk memberikan pertanyaan dan juga mungkin memberikan pandangan dan pendapat di sesi Q&A. Lalu nanti kita akan ada juga demo produk atau introduction dari Pancake ya. Karena juga mungkin banyak yang nanya nih Pancake itu tuh apa sih gitu. Dan next juga kita akan ada diskon eksklusif yang akan diberikan untuk teman-teman, khusus untuk teman-teman yang join pada webinar pada malam hari ini. Nah, kita tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Sebelum itu, aku ingin menyampaikan juga terkait dari rules kita pada malam hari ini apa aja sih agar cake dinner kita atau webinar malam hari ini berjalan dengan baik. Yang pertama, teman-teman mohon untuk di-mute sound-nya agar tidak mengganggu berjalannya cake dinner pada malam hari ini. Yang kedua, teman-teman bisa rename akun Zoom dengan format nama slash nama bisnis ya. Contohnya ini kayak aku pakai namanya Valen slash Pancake. Next, nanti teman-teman bisa ikut aktif di kolom chat. Terima kasih juga tadi teman-teman yang udah sapa-sapaan ya di kolom chat ya. Dan next nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun mungkin teman-teman ada tambahan ataupun tanggapan, teman-teman boleh banget langsung tulis aja di kolom chat agar nanti bisa dibaca oleh teman-teman yang lainnya. Nah, teman-teman juga untuk yang keempat, nggak lupa teman-teman bisa open kamera nih untuk menemani nanti aku dan juga speakernya ya. Silakan open cam supaya kita bisa melihat dan juga mengenal satu sama lain. Dan yang terakhir, mari kita semuanya tersenyum ceria karena tersenyum ceria bisa menambah pahala. Oke, teman-teman, kita next akan lihat nih terkait dari agenda kita pada malam hari ini tuh apa aja sih. Jadi tadi kita udah ada waiting time ya dari jam 19.30 sampai 19.35. Setelah itu kita masuk di sesi opening plus speaker introduction yang sedang berlangsung saat ini. Next nanti akan ada pancake introduction yang mana akan dibawakan oleh tim pancake yaitu Kak Lintang. Dan setelah itu baru kita akan masuk ke sesi main session cake dinner kita bersama Kak Fauzan di jam 19.57. Setelah itu nanti kita akan ada 15 menit sesi Q&A dan ditutup oleh dokumentasi. Nanti untuk sesi dokumentasinya, teman-teman semuanya boleh untuk on cam ya, agar semuanya bisa terlihat dan akan kita post ke Instagram Pancake. Oke, next. Kata orang kan tak kenal maka tak sayang gitu ya teman-teman. Di sini aku mau memperkenalkan juga untuk speaker atau pembicara kita pada malam hari ini yang bernama Kak Fauzan atau Kak Ojan. Halo Kak Ojan. Halo, halo Len. Halo, selamat malam. Gimana Kak hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Plus dingin nih 18 derajat nih malam ini nih. Waduh, 18 derajat di Aceh ya Kak ya. Tapi masih semangat dong Kak untuk Oh berbagi. ya dong, ya dong. Harus membara, kita yang membara. Walaupun cuaca dingin, tetap dalam hati kita harus membara. Oke, seru banget. Thank you so much untuk semangatnya Kak Fauzan. Semoga nanti apa yang di-share ke teman-teman semua yang ada di sini bisa dibawa pulang dan bisa untuk menjadi berkat ya untuk semuanya. Oke, Yes, yes. Kak Fauzan, nanti kita ketemu di sesi utama kita ya. Siap, kalau gitu. Nah, ini mungkin teman-teman penasaran nih, siapa sih Kak Fauzan ini gitu ya, yang sekarang lagi menjadi speaker kita. Kak Fauzan sendiri ini merupakan performance marketing konsultan yang udah punya 6 tahun pengalaman dan udah membantu lebih dari 300 lebih klien dan menangani 30 lebih performance marketing, akun performance marketing. Nah, Kak Fauzan ini udah berpengalaman nih teman-teman untuk menerjemahkan strategi bisnis ke eksekusi marketing dan mendorong revenue 20 hingga 30% dari net profit margin ya. Jadi bukan revenue aja tapi dari net profit margin. Nah, tentu aja dari pengalamannya Kak Fauzan, saat ini Kak Fauzan sebagai founder Edge Up Digital Indonesia sejak tahun 2022 dan pengalaman lainnya Kak Fauzan pernah bekerja sebagai marketing lead di Glinty Data Performance Marketing Consultant. Selain itu juga pernah menjadi account specialist for agency yang khusus menghandle untuk Meta Marketing Pro ya. Jadi nggak salah banget ini hari ini teman-teman belajar langsung nih dari Kak Fauzan yang emang udah berpengalaman dalam Meta Ads. Lalu juga di sini Kak Fauzan pernah menjadi Client Success Associate di Glints Talent Hub dari tahun 2021 sampai 2023.
Oke, nanti teman-teman ditunggu ya, karena teman-teman akan ketemu langsung dengan Kak Fauzan di sesi main webinar kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu nanti kita akan ikutin dulu satu sesi tambahan selain dari sesi main dari Kak Fauzan. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke sesinya, mungkin aku mau kenalan sedikit aja, memperkenalkan sedikit terkait dari pancake ini apa sih? Karena orang-orang kalau dengar pancake ini kadang bawaannya lapar ya, dikiranya pancake ini kue, bukannya teman-teman. Jadi pancake ini kita adalah perusahaan teknologi yang mana kita menyediakan all-in-one platform untuk pengelolaan chat dan komentar di berbagai platform media sosial dan e-commerce. Teman-teman bisa ngeliat di sini adalah beberapa sosial media maupun e-commerce yang bisa connect dengan Pancake. Nah, ini adalah beberapa contoh dari klien-klien kita yang ada di global maupun di Indonesia. Kita sudah menjadi partner resmi dari Meta, TikTok, dan juga Google, serta sudah memiliki 300.000 lebih bisnis dan UMKM di seluruh dunia yang sudah menjadi mitra ataupun klien dari Pancake itu sendiri. Nah, teman-teman, ini beberapa penghargaan yang pernah kita dapatkan. Lalu berikut untuk ekosistem produk ya. Nanti sebenarnya akan dijelaskan lebih lengkap oleh Mbak Lintang setelah ini. Jadi kalau Pancake sendiri, ekosistem produk kita ini mencakup dari top funnel sampai ke bottom funnel. Dari console ke convert sampai nanti di internally operate. Jadi teman-teman di sini Pancake nggak cuman punya satu produk, tapi kita punya 6 produk di mana 6 produk ini bisa membantu bisnis teman-teman dan ini udah all in one. Jadi saat teman-teman berlangganan Pancake, teman-teman udah langsung dapat 6 produk sekaligus. Nah, next teman-teman mungkin mau jelasin sedikit juga terkait dari apa sih yang bisa di provide dengan Pancake ya. Yang pertama kita ada omnichannel, CRM dan POS. Kita juga ada chatbot AI maupun chatbot biasa. Kita juga ada ads optimization dengan Chapi dan ada WhatsApp Business API. Nah, mau tahu selanjutnya setelah ini kita akan bersama mendengarkannya penjelasan dari Pancake itu sendiri bagaimana dengan Kak Lintang. Tapi sebelum itu, aku juga mau menginformasikan nih bahwa tadi di depan udah aku sampaikan sedikit kalau untuk teman-teman yang join pada webinar malam hari ini, teman-teman berkesempatan mendapatkan diskon spesial up to 30% dengan menggunakan kode Cake Binar 03. Jadi teman-teman nanti setelah webinar dan ingin gitu ya pengen deh kayaknya pakai Pancake itu teman-teman bisa banget dapat diskon tambahan di luar dari diskon yang udah ada di platformnya kita dengan menggunakan kode CakeBinner 03 ini. Oke, itu aja mungkin perkenalan singkat terkait dari Pancake ya dari aku. Nextnya nih kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi bersama Kak Lintang. Halo Kak Lintang, selamat malam. Halo Kak Valen, selamat malam. Gimana Kak hari ini sehat? Baik, sehat Wih, walafiat. kita berbagi sama teman-teman yang ada. Oke, Siap? Oke, siap. Kalau gitu, aku izin mulai sesi demo hari ini ya teman-teman. Aku mungkin akan share screen dulu sebentar. Wait. Oke, layar saya apakah sudah terlihat? Sudah ya, harusnya. Baik, teman-teman, tadi kan udah dijelasin ya sama Mbak Valen eh, soal sesi selanjutnya yaitu sesi demo. Mungkin aku sambil memperkenalkan diri juga ya. Aku Lintang dari Pancake Indonesia. Aku yang akan menunjukkan nih seperti apa fitur-fitur yang ada di dalam eh, sistem kita atau ekosistem Pancake sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat di layar sekarang, ini adalah dashboard Pancake. Jadi ini adalah tempat di mana seluruh dashboard atau seluruh platform yang akan kita sambungkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada Instagram, ada WhatsApp, ada Shopee, itu nanti bisa disambungkan ke dashboardnya Pancake gitu ya. Nah, nanti selain sosial media yang aku tunjukkan di sini, kita bisa menyambungkan apa aja. Nanti kita bisa menyambungkan yang ada di sini ya teman-teman. Ada produknya Meta, of course, karena kita adalah partner resmi dari Meta, jadi ada Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Kemudian karena kita juga partner resmi dari TikTok, kita juga nanti bisa menyambungkan TikTok ya teman-teman, bisa menyambungkan TikTok bisnisnya, kemudian bisa menyambungkan TikTok Seller Centernya juga. Kemudian ada beberapa platform lain yang kira-kira bakal berguna juga nih buat teman-teman, yaitu
akan ada YouTube juga, kemudian ada Google, kemudian ada Lazada, Tokopedia yang nanti nyambung sama TikTok Seller Center. Kemudian ada juga plugin obrolan itu kalau teman-teman mau mengintegrasikan chat websitenya dengan Pancake gitu ya. Nah, nanti salah satu hal yang paling convenient ketika menggunakan Pancake itu adalah mode multiple, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti beriklan gitu ya, atau menggunakan Meta Ads, pastikan teman-teman beriklannya rata-rata nggak cuma di satu channel aja ya, nggak cuma chat TWA aja, tapi juga di Instagram, ada juga yang beriklan di Facebook gitu. Dan pasti chat yang masuk itu kan terpisah-pisah inboxnya. Nah, daripada kita ngecekin satu-satu nih tiap inbox gitu ya, kita bisa loh ngelihat chat itu di dalam satu tempat lewat mode. Jadi kalau kita sudah menyambungkan platformnya kita yang mau kita sambungkan, kita bisa ngecek chat tersebut di dalam satu tempat dengan mode multiple. Jadi misalkan nih teman-teman aku mau melihat semua chat gitu ya, yang ada di Instagram sama di satu akun WhatsApp ini. Nah, kemudian ketika aku masuk ke mode multiple, nanti akan kelihatan ya mana chat yang dari WhatsApp, akan ada logonya seperti ini. Dan ada juga chat yang dari Instagram. Nah, khusus untuk sosial media seperti Instagram, teman-teman, nanti ini convenient banget karena kita bisa membalas DM atau direct message, dan kita juga bisa membalas komentar, gitu ya. Nah, nanti selain tampilan multiple, kita juga bisa tampilan single aja kalau teman-teman mau lihat. Nah, tampilan single itu nanti akan seperti ini ya. Jadi teman-teman lihat di sini nanti ini adalah fitur untuk pembalasan pesannya. Jadi ketika ada leads yang masuk dari iklan atau dari direct atau organik gitu ya, itu semua akan terekam di dalam sistem Pancake. Jadi nggak akan hilang gitu. Bahkan ketika nanti kliennya teman-teman itu menghapus chat atau menghapus obrolan ya, histori percakapannya akan tetap terekam ya di sini, di dalam Pancake. Dan di dalam Pancake itu nanti teman-teman bisa langsung membalas pesannya seperti ini. Atau teman-teman bisa membalas dengan quick reply seperti ini ya. Nah, salah satu yang saya suka gitu ya dari Pancake adalah fitur quick reply ini. Nanti kita bisa mengirimkan satu quick reply bisa sampai 10 bubble chat sekaligus. Dan di dalam satu quick reply itu nanti kita bisa mengirimkan sampai 120 gambar sekaligus gitu. Jadi kalau misalkan mau memberikan penjelasan panjang gitu ya, itu bisa banget. Dan itu sama sekali nggak masalah gitu ya teman-teman. Nah, kemudian selain fitur apa namanya quick reply, kita nanti dapat fitur lain yang namanya fitur labeling teman-teman. Kalau misalkan teman-teman beriklan gitu ya, pastikan chat yang masuk itu banyak banget. Dan chat yang masuk banyak itu pasti akan sedikit membingungkan ya buat kita balas. Nah, daripada kita ngecekin satu-satu nih, ngebukain satu-satu, ini Lintang siapa sih, ini Han siapa, ini Sophie siapa gitu ya. Dan kita bingung, mending kita melabelin si chat ini gitu dengan fitur labelingnya Pancake. Nah, fitur labelingnya Pancake ini bisa dibikin sebanyak apapun ya teman-teman, sesuai kebutuhannya teman-teman. Mau teman-teman membuatnya berdasarkan sales cycle-nya, atau berdasarkan produk yang dia beli, atau berdasarkan stage penjualannya gitu. Itu bebas terserah teman-teman. Nanti kalau misalkan mau dilabelin, tinggal kita klik-klik aja di sini. Itu udah lebih gampang. Kemudian kalau misalkan semua leads-nya udah terlabelin seperti ini ya, kalau kita mau ngefilter chat pelanggan, itu nanti tinggal kita filter aja kayak gini. Itu nanti udah lebih gampang, udah lebih praktis ketika kita mau membalas pesannya. Kemudian salah satu fitur yang aku suka juga itu adalah fitur CRM yang tersambung dengan omnichannel-nya teman-teman. Jadi seperti yang dijelaskan sama Mbak Valen tadi ya. Jadi yang ditawarkan Pancake itu bukan cuman soal pembalasan pesannya aja atau integrasi pesannya aja, tapi juga tentang ekosistem yang bisa membantu atau upscale bisnisnya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman lihat yang di sebelah kanan, ini adalah sistem CRM kita yang tersambung di dalam omnichannel-nya. Jadi ini ada notes, ini nggak akan dibaca sama pelanggan ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Ada notes, kemudian ada CRM-nya juga. Nah, CRM ini, notes dan CRM yang ada di sini, itu akan langsung menyambung juga dengan sistem CRM kita yang lebih gede. Nah, nanti tampilannya seperti apa? Nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat yang di sini, ini kan kontak aku sendiri ya, Lintang, dengan status consider. Kemudian ada juga info-info lain kayak notes dan juga email dan lain-lain gitu. Nah, nanti di dalam CRM sama nih informasinya sama persis. Ada notes sama persis.
kemudian ada emailnya, kemudian ada juga status prospeknya. Nah, nanti teman-teman ya, ketika semua leads atau semua prospek itu sudah dilabelin atau udah terupdate secara menyeluruh gitu ya, atau udah terupdate semua, itu kita kalau misalkan mau ngefilter pelanggan, jadi lebih gampang lagi gitu. Nanti data-datanya sudah secara otomatis terupdate gitu ya. Kemudian kalau sudah secara otomatis terupdate, ketika kita mau ngefilter, kita tinggal ngefilter di sini aja. Misalkan aku mau mencari mana leads yang pernah consider untuk membeli gitu. Atau pernah membeli, hampir membeli tapi belum bayar gitu ya. Nah, nanti tinggal kita filter aja seperti ini. Kalau udah di filter, kita bisa select semuanya atau kita pilih semua dan kita bisa export to Excel. Nah, database atau leads yang udah kita export to Excel ini nanti bisa banget langsung kita jadikan database untuk remarketing lagi atau untuk nurturing leads-nya ya teman-teman. Atau untuk kita kirimkan broadcast untuk penawaran baru. Karena seperti yang sesuai dengan tema webinar kita hari ini, nurturing menaikkan penjualan sampai 4 kali lipat itu kan nggak cuman soal iklannya aja ya teman-teman, tapi gimana kita memanfaatkan leads yang udah ada. Nah, salah satu caranya adalah dengan seperti ini, yaitu dengan menyimpan database dan mengelola database yang udah kita punya. Nah, nanti database yang udah kita download tadi bisa langsung kita gunakan atau kita pakai kirimkan broadcast di sini ya untuk remarketing. Nanti teman-teman bisa nih langsung menggunakan fitur siaran yang ada di sini. Kemudian nanti teman-teman tinggal klik aja buat baru. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau mengirimkan broadcast, nanti tinggal kirimkan template yang sudah di ACC sama Meta. Gitu ya. Bentar, aku mungkin pilihkan yang lebih oke gitu. Seperti ini ya. Nah, nanti informasi yang ada di sini bisa di-custom juga ya, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan khawatir kalau ngirim broadcast via Pancake itu nanti bisa di-customize lagi atau bisa di-custom lagi sehingga lebih personal gitu. Jadi, bisa menyebutkan nama dan bisa menyebutkan informasi yang sekiranya cocok untuk target dari leads yang udah kita punya gitu. Karena seperti apa namanya? Kayak yang akan kita pelajari nanti mungkin ya. Gimana kita cara remarketing atau retargeting itu juga salah satu faktor penentu dari bisnis yang berkelanjutan juga gitu. Nah, salah satu yang convenient juga dari Pendek ini teman-teman, nanti ketika teman-teman mau melakukan broadcast itu kita broadcastnya udah broadcast yang ini ya resmi dari Meta. Kemudian teman-teman udah nggak usah khawatir lagi kalau misalkan nanti teman-teman mengirimkan broadcast dalam jumlah banyak. Kan salah satu kekhawatiran dari pengiriman broadcast itu adalah nanti nomornya ke blokir nggak Kak? Nanti kita kena ban lagi nggak dari Meta gitu ya. Kalau misalkan lewat Pancake, karena kita adalah salah satu partner resmi dari Meta, itu nanti udah lebih aman ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi. Gitu. Nah, oke. Nah, kurang lebih itu sih yang mau aku sampaikan. Nanti detailnya seperti apa, gimana kita bisa memanfaatkan fitur-fitur ini, kemudian memanfaatkan leads yang udah kita punya untuk penjualan yang lebih tinggi lagi itu nanti akan dijelaskan sama Kak Fauzan ya. Nah, kalau dari aku kurang lebih seperti itu. Oh ya, mungkin satu lagi ya teman-teman. Mengingatkan juga, mungkin udah disambung sama Kak Valen, jangan lupa nanti kita ada diskon hingga 30% khusus untuk peserta Cake Dinner malam hari ini. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik, bisa langsung hubungi nomor Pancake Indonesia dan nanti bisa langsung aku bantu untuk proses aktivasinya juga. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Kak Valen. Oke, terima kasih banyak Kak Lintang untuk penjelasannya. Sangat bermanfaat juga ya dan juga tadi udah disebutkan juga bahwa terkait dari gimana caranya kita bisa untuk memberikan growth itu bukan cuma dari iklan teman-teman, tapi gimana kita bisa memaksimalkan sistem yang ada, mulai dari bagaimana kita fast response dengan pelanggan dan juga terkait dari retensi. Nah, itu memang tadi yang sudah dijelaskan Kak Lintang, salah satu keunggulan dari Pancake ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti pengen tanya-tanya, pengen tahu lebih lanjut terkait dari Pancake, bisa di sesi Q&A ataupun nanti bisa langsung kontak aja ke
ke nomor yang udah teman-teman chat untuk daftar webinar ya, registrasi webinar. Nanti teman-teman akan langsung disambungkan dengan Kak Lintang. Jadi nanti Kak Lintang akan membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga untuk konsultasi, dan ini free ya teman-teman kalau untuk konsultasi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau mau tanya-tanya silahkan nanti bisa di chat. Thank you so much Kak Lintang untuk waktunya pada malam hari ini. Oke, teman-teman, karena kita udah ngedengerin juga nih tadi penjelasan terkait dari pancake, saat ini kita mau masuk ke sesi utama kita, yang mana sesi utama ini seperti yang tadi udah saya perkenalkan juga ya, kita akan belajar bareng-bareng bersama Kak Fauzan atau yang biasa akrab disapa Kak Ojan. Halo Kak Ojan, Halo, halo Valen. kembali lagi ya Kak bersama kita. Udah siap nih Kak untuk Yes, yes, I'm memulai? ready, I'm ready. Siap? Yes, yes, okay. Sure. Oke, sip. Kalau gitu kita langsung aja tanpa berlama-lama. The floor is yours. Mari Kak Fauzan. Oke, thank you so much Valen, thank you so much Pancake Team udah ngundang kembali ya. Karena ini keempat kalinya ya kalau kita total ini keempat kalinya aku ngisi materi untuk the Pancake itu sendiri untuk teman-teman yang hadir pada malam ini. Kita bakal bahas tentang banyak banget tentang ads, kebetulan se-expertise-nya aku di Meta Ads kayak gitu teman-teman. Oke, let me share my screen ya. Bentar ya. Oke, harusnya udah kelihatan ya share screen aku ya. Udah Kak, aman. Ya, sip, sip, sip. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di webinar malam hari ini, teman-teman. Aku pengen ngasih sedikit brief terlebih dahulu. Apa yang aku sampaikan malam ini kebetulan adalah pengalaman dari sisi aku sendiri yang telah handling banyak brand. Kemudian juga mungkin ada beberapa hal yang memang nggak ada tertuang di dalam slide ini. Aku ngomong langsung spontanitas. Itu juga salah satu yang bakal banyak kejadian malam ini nih, teman-teman. Kayak gitu. Jadi mohon disimak dengan baik-baik gimana caranya untuk kita bisa scale up bisnisnya kita. Kayak gitu ya teman-teman. Tapi sebelum aku lanjut ke materi, mungkin kita kenalan dulu ya. Kenalan teman-teman, aku Muhammad Fauzan, kebetulan dipanggil Ojan. Biasanya aku Chief Marketing Officer Learn with Andy, which is education technology yang ada di Indonesia. Kita udah berjalan beberapa tahun dan ngebantu 1.000 orang lebih untuk dapetin placement dari pekerjaan kayak gitu. Kemudian juga aku kebetulan ex Meta Marketing Pro. Aku pernah bekerja di Meta itu sendiri selama 2 tahun lebih ya pada saat di Bangkok, kebetulan di-hire di sana dan ngebantu sekitar berapa ribu ya untuk consultations advertisement-nya itu ada sekitar 1.000-an klien yang pernah aku handling. Aku banyak ngobrol dengan business owners, gimana cara mereka untuk bisa nge-build their business, gimana caranya mereka sustain dengan bisnisnya mereka, gimana caranya dari ngebuat mereka itu jualan dan menjadi bisnis. Nanti kita bakal coba interpretasi ya, jualan itu apa, bisnis itu apa, nanti kita bakal ngomong juga. Dan kebetulan sekarang itu brand and agency owner juga, dan kita lagi handling sekitar 13 klien aktif right now, dan juga ada sekitar bulan ini tuh ada sekitar 4 atau 6 klien yang kita handling untuk consultationsnya kayak gitu. Nah sebelumnya nih teman-teman, aku pengen nanya dulu nih, bisnisnya teman-teman apa dulu nih? Boleh di-share nggak? Boleh di-share nggak bisnisnya kira-kira apa? Ya mungkin nanti bisa jadi salah satu studi kasus apa yang harus kita build up nih untuk bisnis tersebut. Boleh dong di chat, teman-teman. Property, oke. Okay. F&B, oke. Okay. Hardware, rajutan, dropship, F&B, oke. Okay. Oke, okay, kalau property and dropship ini, oke, okay, it's a tricky. F&B, oke, okay, F&B. Berarti 3 nih F&B, produk digital, F&B 4, haji dan umroh. Oke. Okay. Lagi. Properti. Saya ada 2 orang properti. Ada 1 orang dropship, kemudian F&B, clothing. Oke. Okay. Retail saya berarti ya. Clothing termasuk retail seharusnya ya. Oke. Okay.
Oke, most likely itu ya, berarti ada produk digital, ada properti, kemudian juga ada clothing, ada F&B, most likely pada gitu. Nah, mungkin kita ngomongin jualan dan bisnis terlebih dahulu ya teman-teman ya. Wait, aku back lagi share screen ya. Kalau kita ngomongin jualan, jualan itu kan merupakan transaksi ya. Kalau kita bisa bilang adanya penjual dan pembeli, terus terjadinya transaksi di depan. Itu yang namanya jualan. Dan jualan tersebut bisa jadi biasanya ya ini yang sepemahaman aku biasanya terjadi. Ya udah itu langsung directly. Kita langsung dapat keuntungan HPP. Even bahkan kita keuntungannya tipis biasanya. Itu yang dimaksud dengan jualan kayak gitu. Dan sedangkan bisnis itulah sistem, kita ngebangun sistem automatisasi, kita ngebangun mesin, kita bangun mesin misalnya gitu. Mesin yang mana dari kita punya produk ini dibantu dengan support system yang cukup kompleks. Itu yang namanya bisnis. Sehingga yang kita bisa diferensiasi nih, kalau kita jualan kue hari ini, laku hari ini, modalnya diputar lagi besok. Itu yang namanya dengan jualan rata-rata. Tapi kalau bisnis, kita jualan kue hari ini, modalnya itu udah terputar harusnya. Karena kita udah set sistem, kita punya budget selama 1 bulan sekian, maka 1 bulan tersebut kita harus spending untuk beberapa banyak bahan macam kue, dan kue tersebut harus laku berapa. Kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan bisnis, harus laku berapa. Sedangkan kalau jualan laku hari ini alhamdulillah, laku enggak hari ini ya alhamdulillah kita lanjutkan besok. Kayak gitu. Sedangkan kalau bisnis kita memang harus laku setiap hari. Gimana pun caranya. Itu bahan harus terputar, itu duit harus masuk, itu untuk nutupin semuanya pengeluaran hari ini, expenses untuk besok, bahkan pengeluaran untuk minggu depan juga. Itu yang disebut dengan bisnis. Makanya itu perlu diferensiasi ya teman-teman ya, supaya tidak salah langkah. Berbeda dengan tadi yang memang ngobrolin tentang produk digital. Kalau produk digital, I believe itu memang 100% jualan. Karena sistem yang di build up itu pasti kita revenue streamnya kita itu mau nggak mau antara dua, organik dengan kita muncul di lapangan, ngobrolin di threads ataupun di Twitter ataupun di LinkedIn, kemudian juga ataupun kita melalui ads. Sedangkan properti kita punya dua hal, itu bisa jadi jualan properti. Kalau bisnis properti sekarang udah mulai agak susah, kecuali properti yang kita jual lah properti ternama. Itu yang baru bisa disebut dengan bisnis, karena kalau properti yang ternama udah mudah laku ya, sedangkan kita properti baru itu biasanya butuh lumayan banyak sekali effort. Itu dari brandingnya, dari ads-nya, kemudian juga cara nurture-nya, cara ngebuat value propositions-nya dan lain-lain. Nah, itu yang memang ngebedain jualan sama bisnis ya teman-teman ya. Oke. Kemudian juga setelah kita tahu antara jualan dan bisnis, oke kita masuk ke bisnis sekarang. Dan nggak jauh-jauh setelah kita ngomongin bisnis, cara kita scale up bisnis itu, kita memperbesar sebuah bisnis adalah dengan cara melakukan pengiklanan. Pengiklanan ini kan tujuannya adalah kita memperlebar audiens, menyampaikan key message informasi kepada calon target marketnya kita. Mau di Meta, mau di Google, mau di TikTok, misalkan seperti itu. Kita semuanya punya ads platform tersebut. Gitu. Cuman masalahnya adalah setiap kita melakukan yang namanya pengiklanan, ini platform minta terus duitnya. Teman-teman ya, Meta minta terus nih duitnya. Kita naikin terus budgetnya, tapi kenapa tiba-tiba growth-nya itu nggak pernah selalu stabil. Yang menjadi masalah itu kan pasti teman-teman rasain semuanya. Jadi malam ini kita bakal coba bahas gimana si iklan ini ngebantu bisnis kamu berkembang. Kayak gitu tujuannya, supaya teman-teman tidak mengeluarkan budget lumayan banyak, tapi hasilnya cukup lumayan besar. Untuk membuat hal itu terjadi, teman-teman butuh banyak sekali effort. Ada 3 hal yang harus benar-benar teman-teman pahami terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama adalah brandingnya, yang kedua adalah strategi ads-nya, yang ketiga adalah untuk nge-closing-nya gimana. Kayak gitu. Contoh misalkan kita ngambil dari segi properti dari segi nama properti, developernya siapa, perumahannya gimana, value propositionnya dekat kota, dekat tol, dekat darurat segala macam tuh ada semuanya dari segi brandingnya.
Kemudian branding ini kita translate menjadi konten, dan konten ini kita jadikan iklan supaya kita tembus kepada audiens yang lebih banyak, bukan sekitaran dari area properti tersebut. Itu tugasnya si iklan, memperluas informasi gitu ya. Setelah kita memperluas informasi, ada yang suka nih, ada yang mau nanya-nanya, itu masuk ke dalam tahap gimana cara closinginnya, apakah dengan cara nurturingnya gimana. Kemudian juga dari nurturing, fast reply enggak kita, dan lain. Harus ada sistem ini semua. Ini 3 hal ini penting banget untuk benar-benar diperhatikan. Kayak gitu. Kalau branding kita zonk, ads sudah pasti zonk. Ads sudah pasti zonk, leads ya cara kita closing juga nggak bisa karena memang kita leads-nya nggak apa namanya, nggak baik gitu. Tapi branding kita biasa aja, tapi key message kita oke, kita bisa dapatin iklan yang oke jadinya, kalau emang settingannya kita oke. Kemudian juga kita bisa dapatin beberapa leads yang oke, nanti tinggal di sini nih, di tim salesnya. Apakah bisa nge-closing dengan baik, pitchingnya gimana, persuasinya gimana, sehingga terjadi closing deals. Itu yang memang harus benar-benar diperhatikan. Kalau kita ngomongin produk kita sendiri ya teman-teman ya, banyak sekali yang aku temuin di lapangan, setiap business owner, F&B, properti, kemudian juga produk-produk yang lain, semua revenue itu nempel di iklan. Jadi kalau ngiklan hari ini ada hasil, kalau nggak iklan besok hilang. Kayak gitu tuh. Itu yang sering terjadi banget di lapangan. Hampir 80% aku nemuin. Kecuali kita ngomongin produk-produk yang memang udah retail, ya udah ternama, yang mana mereka build up-nya udah oke banget, sehingga memang mereka tuh nggak terlalu nempel di iklan. Itu bisa jadi karena memang organiknya udah tinggi. Makanya penting tadi tuh 3 hal tadi yang harus diperhatikan, yaitu sisi brandingnya, kemudian juga baru ads, dan juga sisi cara kita closingnya. So, revenue sebenarnya boleh nempel ke iklan, asalkan kita bisa disupport dengan baik oleh sisi branding itu sendiri. Message yang ada di di Instagram kita, di TikTok dan lain. Gitu. Ketika memang budgetnya dikurangin, ya pasti kayak cepet gitu. Itu sering banget terjadi. So, hati-hati. Kemudian juga bergantung pada satu channel. Ingat teman-teman, kalau kita ngomongin produk ya, aku cuma contoh Aqua. Aqua tuh gimana sih cara mereka nge-brandingin sistemnya mereka? Mereka tuh nggak pakai satu channel. Mereka Meta pakai, TikTok pakai, influencer pakai, KOL pakai, iklan di TV masih pakai. Channelnya ada berapa? 5, 6 bahkan. Itu yang mereka ngelakuin. Untuk apa? Untuk menguasai pola pikir, persepsi, even bahkan trust. Gitu. Itu yang menjadi yang dilakukan oleh big player ya, kakap-kakapnya kita, hiu-hiunya kita lah kayak gitu. Kemudian juga problemsnya di sini owner pegang semua keputusan gitu. Jadi apa-apa yang terjadi sekarang juga, segala macam sesuatu yang bergerak dalam sebuah bisnis, semua ditunggu oleh si business owner itu sendiri. Itu yang sering terjadi, dan juga tidak ada data teman-teman, berapa banyak orang yang repeat order, berapa banyak customer yang balik, itu nggak ada data sama sekali. Itu yang pendataan juga harus benar-benar dilakukan dengan baik. Makanya mungkin salah satu solusi adalah Pancake kita bisa nge-drag down semua customer kita yang udah connect, kemudian juga mereka balik lagi biasanya berapa bulan sekali dari produknya kita, kemudian juga itu bisa menjadi pendataan, sehingga ke depannya kayak bilang Lintang tadi, kita bisa lakukan remarketing or retargeting dengan look like audience whatever it is yang mungkin kita bakal share nantinya kayak gitu. So 4 hal ini teman-teman harus benar-benar ingat terlebih dahulu, karena kita benar-benar nggak boleh nempel banget ke iklan. Kita harus punya banyak channel, kemudian juga kita harus bisa memberikan keleluasaan kepada tim, kalau memang ada tim, dan harus melakukan pendataan yang ketat. Ya, supaya apa? Supaya setiap data yang kita keluarkan itu bisa menjadi keputusan selanjutnya. Oke, dan problems yang aku bilang tadi, kalau iklan kita dimatiin besok, bisnismu apakah masih jalan teman-teman? Dan most likely 80% orang-orang yang nempelin bisnisnya di iklan atau usahanya di iklan, besok bakal susah banget untuk bisa running ataupun bisa ngedapatin hasil yang optimal. Itu biasa banget terjadi, kecuali kita memang punya pipeline sales. Misalnya contoh kayak properti tadi. Properti once ketika udah dapat lead sekitar 10, ada ya 3 yang warm, itu yang kita nurture, itu nggak masalah. Itu yang biasa terjadi di
di properti, akan tapi 3 leads tadi yang warm belum tentu bisa close deal semuanya. Makanya terus-terusan kita butuh yang namanya quantity of leads, right? Nah, itu yang memang harus dijalankan gitu, teman-teman. Oke, kemudian juga kita bakal ngomongin sebenarnya kalau kita masuk ke iklan, iklan itu sebenarnya cuma bensin, teman-teman. Meta Ads itu bensin, bensin doang, sumpah. Bukan berarti mesin untuk ngebuat bisnis kita berjalan dengan baik, hasil yang optimal, bukan. Kembali lagi, banyak hal yang harus kita prioritaskan. Kayak gitu teman-teman, supaya apa? Karena si iklan ini sebagai alat bantu. Iklan itu alat bantu membuat mesin kalian bisa jalan dengan baik. Makanya tadi harus diperhatikan tadi brandingannya dulu. Kemudian juga over message-nya juga yang harus diperhatikan. Kayak gitu. Apakah funneling kita jalan atau tidak. Kemudian juga iklan kita itu bisa ngebantu ya teman-teman. Iklan itu tujuannya ngebantu, bukan menjadi patokan, oh saya harus beriklan sehingga baru dapatin hasil. Nggak sampai kayak gitu. Kalau emang sampai kayak gitu, iklan bisnis kalian susah banget untuk grow-nya. Makanya perlu mungkin direflect atau flashback terlebih dahulu teman-teman. Buatin sistem marketing yang benar, eee, buatin cara atau SOP atau sistem untuk memang, secara strategi branding-nya, marketing-nya, offering-nya, key message-nya, kemudian juga kontennya itu dijadikan sebagai mesin sehingga pada saat kita melakukan iklan, kita udah isi bensin, key message tadi yang semua kita udah atur strategi ini bisa muncul ke audiens terbangun trust-nya dan beli produknya kita. Tanpa disadari besok-besoknya karena sistem algoritmanya Meta itu kan looping, dia bakal nge-share terus ya. Reels kita bakal ke-share terus, feed foto kita bakal ke-share terus sehingga orang mau melakukan pembelian. Kayak gitu. Sehingga yang paling penting dilakukan adalah pembuatan mesinnya dulu, ya turun mesin dulu. Itu bikin offernya dulu, funnelingnya dulu, kemudian juga retentions-nya gimana. Nah, itu yang harus benar-benar dilakukan, teman-teman. Jadi teman-teman udah biasa kan dengar kalau dalam segi marketing itu kan ada segitiga kerucut tuh funnel. Ada top funnel, middle funnel, sama bottom funnel. Top funnel awareness traffic, middle funnel leads, prospect, lower funnelnya itu conversions. Teman-teman perhatiin, kalau memang sekarang aku pengen coba tanya nih ke teman-teman, siapa yang sekarang dalam beriklan itu fokusnya sales, ketik satu. Fokusnya konversi doang, ketik satu nih. Oke. Ada 2 orang nih yang fokus ke sales doang nih sekarang nih. 3, 4, udah 4 orang. Closing jualan, maksudnya lebih ke ini sih, lebih ke sales. Pokoknya iklannya khusus sales doang nih, nggak ada yang sampai ke upper funnel ataupun middle funnel. Karena yang dicari adalah closing tadi. Satu semua ya rata-rata ya. Oke, sure, thank you so much teman-teman udah jawab. Oke, back again. Kalau kita ngomongin tentang funnel ya, aku coba ambil ini pakai ini aja deh. Nah, kan kita punya segitiga funnel ya teman-teman ya. Nah, ini nih. Top, ini top, middle, sama bottom ya. Oke, banyak banget memang kita fokusnya ke sini kan, karena memang apa? Di sini duitnya nih. Di sini duitnya. Wait. Jelek banget, sorry. Nah, kita bikin dolar dulu. Oke, di sini duitnya. Karena apa? Karena yang kita cari memang fokusnya adalah profit untuk si bisnis, supaya bisnis ini tetap berjalan dengan baik dan kita mendapatkan hasil, teman-teman. Tapi apakah teman-teman pernah nge-measure nggak dari 2 hal ini? Top funnel sama middle funnel. Mungkin ini awareness level, ini traffic level, ini lead, dan lain. Apakah pernah nge-measure sampai hal ini? Karena kebanyakan aku datang banyak banget teman-teman yang kita bantu sebelumnya untuk konsultasi karena memang mereka fokusnya ke sales sehingga mereka melupakan yang namanya awareness level sama middle levels kayak gitu. Karena aku pengen ngasih bocoran ke teman-teman. Meta itu kalau kita melakukan pengiklanan di Meta itu setiap funnel
ini, setiap objektif yang ada di Meta itu punya karakteristik audiensnya masing-masing gitu. Ketika kita memang cari bottom funnel, kita ngomongin bottom funnel di sini teman-teman. Bottom funnel ini atau conversion ini, maka Meta mencari orang-orang yang memang mau beli. Yang pertama, yang kedua itu mencari produk tersebut mungkin dengan searching, bisa jadi googling juga, bisa jadi ngomong kena voice record. Kemudian juga yang tidak sengaja muncul. Kayak gitu. Nah, itu yang terjadi. Dari yang pertama pengen beli ini, otomatis setiap orang itu kita human sense aja. Kita datang ke toko aja, kita nggak bisa ngelihat satu barang lalu beli. Nggak. Human sense aja. Karena mereka pasti ngelihat satu produk, dua produk, tiga produk, empat produk, brand A, brand B, brand C, brand D, dan segala macamnya. Otomatis kita udah terkena kompetisi luar biasa. Makanya kenapa iklan sales kita itu rata-rata harganya mahal. Harganya mahal ya. Kita ngomong gitu ya. Dan untuk 3 audiens tadi yang terpapar, itu semuanya dilimitasi juga teman-teman. Karena Meta itu bisa ngedefinisiin mana audiens yang high value, mana audiens yang low value. Dua audiens ini yang bakal kalian dapatkan. Gitu teman. Makanya kadang misalkan kita targetin area Jakarta dengan budget 50.000, kita dapatnya orang Makassar. Itu sering banget terjadi. Kita dapetinnya orang di luar Pulau Jawa ataupun luar pulau yang kita targetin. Karena apa? Karena budget yang kita gunakan itu campaign yang kita gunakan untuk orang-orang yang high value, tapi yang budget kita keluarkan untuk Meta itu, untuk bottom funnel-nya itu orang-orang yang untuk orang-orang yang memang low value dari sisi Meta itu sendiri. Itu sedikit bocoran yang memang bisa aku share nih ke teman-teman. Makanya apa? Teman-teman yang bekerja di properti rata-rata kalau udah masuk ke tahap pakai sales conversions to WhatsApp, chatnya bisa mahal. Even bahkan untuk mencari orang-orang yang ada di middle funnel dengan mungkin engagement, kita cari interaksi, chat, dan lain itu bisa mendapatkan zone leads. Itu bisa banget terjadi. Karena klasifikasi dari audiensnya Meta itu tadi. Pada saat kita bidding pun, teman-teman ingat properti, misalnya untuk kita ambil properti ya, properti di Indonesia itu banyak sekali, apalagi kalau di Pulau Jawa, itu kompetisinya udah red market, udah black market sih aku bilangnya ya. Terlalu kompetitif di market yang sekarang. Makanya yang perlu dipertimbangkan selain kita mencari middle funnel khusus untuk properti ya, studi kasusnya ya. Kalau di middle funnel kita nyari interaksi, kalau memang interaksi masih kurang sama audiensnya, maka perbaiki komunikasi ataupun edukasinya kita sama audiens di bagian awareness levelnya atau traffic campaign-nya. Supaya apa? Mereka masuk dulu nih ke websitenya kita kah, masuk dulu ke Instagramnya kita, ngefollow untuk ngecek produk-produknya. Di sana nanti biasa melakukan DM. Karena apa? Karena mau nggak mau iklan sekarang makin mahal, teman-teman. Gitu. Karena kenapa aku bisa bilang iklan semakin mahal? Kita baru aja layoff besar-besaran kemarin karena memang efisiensi. Dan pasti kemudian juga ke depannya banyak hal yang bakal naik dari sisi Meta, so that's why teman-teman harus perhatiin dulu sebenarnya teman-teman itu cocok beriklannya itu masih tahapan yang mana. Kalau properti yang teman-teman itu followersnya masih di bawah 5.000, saya harapin ini dimainkan dulu nih traffic campaign atau awareness campaign. Itu yang penting. Karena apa? Kalau memang ini mesin ya, kita ngomongin mesin funnel ini udah terjadi, udah terbentuk dengan baik, penentuannya udah oke, kita udah dapatin data, bottom funnel ini it will be easy for us. Karena apa? Karena di traffic campaign kita udah capture audience yang oke, di interaksi nanti udah dapatin audience yang oke, nanti misalkan menggunakan Pancake sebagai tempat interaksinya, kita bisa tagging tadi ya. Kita bisa gunakan tagging tersebut, kita bisa ajarin Meta, kita butuhnya leads kayak gini nih. Kayak gitu. Nah, itu dari tagging-tagging tersebut juga bisa ngebantu Meta belajar sehingga untuk konversi atau bottom funnel-nya kita bisa dapetin hasil yang cukup optimal. Kayak gitu. Jadi, teman-teman, back again to this one.
Karena iklan itu adalah bensin, teman-teman, makanya offernya harus solid. Jadi benar-benar brandingannya dibenerin dulu, value proposition kalian sampaikan, translate menjadi konten. Sehingga pada saat kita melakukan funneling, dari tadi upper funnel hingga bottom funnel, itu bisa menjadi potential kita untuk close itu lebih besar lagi. Kayak gitu. Itu yang memang menjadi tolak ukur sekarang ya cara kita beriklan. Karena apa? Kita beriklan sudah berkompetisi, sehingga kita harus ngebuat orang itu percaya dengan produk kita melalui iklan. Oke, kemudian juga gimana sih cara kita mendiagnosa nih ya teman-teman ya, eee, campaign kita ataupun iklan kita itu tidak bagus, bensin kita tidak bagus, mesin kita rusak, kita ngomongin mesin ya, mesin kita rusak. Yang pertama adalah biaya akuisisi kita mahal banget. Karena kita mungkin berfokus pada bottom funnel doang, maka biaya, akuisisi audiens, biaya akuisisi itu maksudnya adalah biaya untuk mendapatkan satu calon customer aja mahal, gitu ya. Baru mau mendapatkan nih nomornya doang itu mahal banget, maka ada something else yang rusak gitu. Makanya harus diperbaiki. Apakah mungkin dari sisi kita karena starting over-nya kita itu langsung dari sales, makanya Meta menganggap kita punya budget 100.000 sehari, kayaknya dua calon leads oke deh. Nah, itu yang harus teman-teman perbaiki nanti ke depannya. Mungkin dengan cara penambahan audiens baru, perluasan audiens, kemudian juga, penambahan keyword-keyword jika dibutuhkan pada saat di Meta Ads itu sendiri. Kemudian juga saturasi audiens, audiens kita yang kita dapetin frekuensinya dapat iklan kita tuh gede banget. Nah, itu mungkin bisa menjadi, alasan campaign kita tuh, rusak. Kemudian juga kompetisi bidding kita makin ketat, makin banyak pemain masuk ke Meta Ads. Setiap sales property sekarang juga main Meta Ads. Setiap orang F&B ya dengan skala kecil hingga menengah ataupun besar sekarang main Meta Ads. Kemudian juga iklan-iklan untuk campaign-campaign yang lain juga semuanya pada naik. Produk digital apalagi udah terlalu saturated secara market. Makanya gimana sih cara kita menang sekarang? How we can win the market jadinya, dengan cara apa? Dengan cara kita sering muncul di permukaan. Cara kita menang di market sekarang adalah dengan cara diingat, yang mudah diingat sama orang. Gimana caranya? Dengan cara kita sering-sering muncul. Kenapa? Mungkin kita ngobrolin orang, enggak ya, si iklan-iklan yang terjadi di lapangan. Pasang baliho. Kalau yang biasa iklan-iklan, rokok itu yang pasang balihonya dekat-dekatan, dempet-dempetan. Supaya apa? Supaya kita ingat. Tujuannya kita harus muncul di lapangan. Gimana sih cara kita memurahkan dan memudahkan dari segi budget yang kita keluarkan secara efisien jadinya? Nah, dengan cara kita sering muncul di market. Apakah kita main bottom funnel kita bisa sering muncul di market? Belum tentu. Karena itu tadi, karena bottom funnel semuanya serba mahal. Jadi perlu pertimbangan lainnya. Makanya full funnel marketing sekarang itu penting banget untuk sebuah bisnis. Bisnis itu nggak bisa hanya kita mencari salesnya aja, tapi dikenal terlebih dahulu itu penting. Karena apa? Targetnya kita masyarakat Indonesia semuanya harus diedukasi terlebih dahulu, baru mereka oke. Kecuali produk kita memang kenceng banget di mulut ke mulutnya, itu udah pasti fix menang. Itu yang menjadi masalah. Cuman di iklan kan nggak bisa ya. Itu yang harus kita create, teman-teman. Oke, framework nih. 5 pilar untuk teman-teman untuk bisa ngebangun ya. 4 kali growth yang harus yang bisa menjadi sustain. Ini udah aku share ke banyak clients kebetulan yang memang harus kita bedah satu-satu jadinya. Yang pertama, setiap produk yang kita punya pasti punya value propositions-nya masing-masing ya, teman-teman ya. Dari propertinya, value propositions-nya apa, kegunaannya lebih ke apa, kemudian juga F&B kita punya apa, signature-nya dan segala macam. Nah, hal-hal tersebut, offer tersebut, positioning tersebut itu yang kita gunakan sebagai mesinnya kita untuk kita bisa sampaikan, translate menjadi konten, konten tersebut kita jalankan, kayak gitu. Nah, untuk misalkan kita, udah punya data tersebut, itu udah gampang banget. Itu yang pertama kali harus dicari. Karena kalau kita jualan rumah, semua orang bisa jualan rumah. Cuma bedanya jualan rumahnya kita sama rumahnya mereka apa. Itu yang harus ditranslate menjadi konten. Kemudian juga data dan optimasi. Kita harus tahu data secara overall kita view-nya berapa banyak secara organik.
non organik kalau kita nambah kita bisa dapetin berapa, awareness kalau kita jual pakai budget 50.000 kita bisa dapetin reach berapa, traffic dengan 50.000 budget kita bisa dapetin berapa, CPR, data-data tersebut juga penting banget untuk diolah supaya kita tahu sebenarnya kita itu secara upper funnel oke, tapi kenapa bottom funnel-nya nggak oke nih? Nah, berarti ada missing key message di sana. Ada missing positioning atau offer di sana. Sehingga orang itu suka dengan konten-kontennya teman-teman, tapi nggak mau beli karena nggak tahu mereka cuman suka aja sama kontennya, tapi nggak suka sama produk yang kalian jual gitu. Karena mungkin maksudnya belum dapat. Makanya penting banget untuk tahu funnel hingga retensinya teman-teman kuatnya di mana sehingga dari misalkan kita kuatnya di leads itu tadi, gimana dari leads tersebut menjadi SQL-nya kita, sales qualified leads gitu, nurturing-nya mungkin, pitching-nya, kemudian juga persuasion-nya dan segala macamnya gitu. Kemudian yang keempat ada sistem yang harus di-create. Setiap campaign yang kita jalankan itu nggak bisa hanya satu. Kemudian offer yang kita lakukan pada campaign, upper funnel, upper funnel, middle funnel, dan bottom funnel itu punya key message-nya masing-masing. Nggak boleh sama, kayak gitu. Key message, North Star key message-nya boleh sama, ujung-ujungnya boleh sama, tapi penyampaiannya harus beda, karena beda leveling audience itu tadi. Kemudian juga melakukan diversifikasi channel. Jadi nggak hanya menggunakan satu channel aja, kita bisa menggunakan banyak platform juga, Meta, Facebook, Threads sekarang, dan WhatsApp. Itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin, sehingga kita tidak hanya berkutat pada satu hal aja, teman-teman. Kemudian juga, kita ngomongin pilar pertama ya, masalah offer dan positioning-nya. Kalau iklan kita mati, produkmu masih dicari nggak nih teman-teman? Nah, itu yang harus di-create gitu, sehingga offer dan positioning-nya kita itu menjadi fondasi utama atau senjata utamanya kita yang harus kita sampaikan terus-menerus kepada audiens gitu. Jadi sebagus apapun iklannya kita, kalau offer dan positioning-nya kita salah, itu bukan menjadi kalau itu nggak akan menjadi hal yang baik ke depannya. Sehingga kita harus benar-benar perhatikan apa yang membuat orang percaya sama produknya kita gitu, sehingga terjadi organik pun campaign kita berjalan secara organik itu bakal bukan campaign ya, kalau memang kita jalankan konten secara organik pun orang bakal datang untuk nanya. Contohnya kita ngomongin yang namanya influencer, teman-teman. Influencer itu mau sejelek apapun dia, kalau udah punya fanbase-nya itu bakal dibela mati-matian kan. Apalagi kalau si influencer ini di-endorse dengan barang tertentu, tanpa dia iklan pun dari followersnya itu dia bakal nanya, "Kak, beli di mana? Ada nggak linknya?" Dan segala macam. Itu yang dibentuk oleh si influencer itu sendiri. Sehingga produknya teman-teman harus menggunakan framework yang sama juga. Gimana caranya produknya teman-teman itu disukai dengan cara message. Contoh kita ngomongin tentang produk F&B sekarang, kayak contoh fried chicken. Fried chicken itu banyak banget diminati oleh kalangan-kalangan muda karena konten mereka yang satir ya, kita ngomongin ya lucu dan segala macam, sehingga mereka penasaran dengan si si produknya sendiri gitu. Nah, aku pengen nge-share lagi teman-teman ya. Dalam kita membuat offer dan positioning itu nggak hanya promo, teman-teman. Nggak boleh. Kalau aku sih biasanya ke klien-klien itu aku mengharamkan promo sih sebenarnya ya. Karena kalau kita menggunakan marketplace itu udah ada promonya masing-masing. Kalau kita tambahkan promo lagi, value produknya kita yang dari atas menjadi menengah atau ke bawah. Kayak gitu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah kita menyampaikan message ini dengan beberapa cara. Yang pertama ada product focus content, yang kedua adalah viral focus content, kemudian juga yang ketiga itu kita bisa menggunakan momen seasonal moment content gitu. Yang mana product focus content kita bisa menjelaskan atau mengedukasi kegunaan produknya kita apa yang masalah yang teratasi oleh produknya kita. Itu produk unique selling point ya biasa kita bilang ya. Ini unique selling point dari produknya kita apa. Itu yang digelontorkan terus, sehingga pada saat kita bikin viral fokus konten dengan hal-hal yang lucu, kita pakai memes dan lain, orang bakal tetap percaya dengan produknya kita walaupun iklan kita nyeleneh gitu. Sehingga nanti mungkin kalau emang ada seasonal momen juga, kalau momen-momen misalkan kayak lebaran, after lebaran,
ataupun kayak sekolah, liburan dan lain, kita bisa gunakan konten-konten yang berbau seperti itu nggak masalah. Itu yang harus benar-benar kalian pahami juga ya teman-teman. Kemudian juga ini masalah over positioning juga, discount driver offer sama value driven offer, itu yang memang teman-teman harus perhatikan. Kalau kita mainin diskon terus-terusan, maka produk kita bakal dibeli pada saat ada diskonnya aja. Itu yang sering terjadi. Sedangkan kalau memang kita mengiklankan value-nya produknya kita terus-terusan, kita mencari orang-orang yang memang percaya sama produknya kita dan mereka pasti bakal loyal. Dan orang-orang loyal tersebut yang biasanya kita bakal kasih diskonnya karena memang ya mereka orang-orang yang memang mau terbentuk dengan kita. Kayak gitu. Sedangkan kalau diskon driven offer, kalau kita memang mainnya diskon doang, ya orang bakal loyal ke harga sih. Jadi perlu diingat bahwa marketing atau branding, kemudian juga dengan ads itu sendiri, kita pengennya ngasih informasi value produknya kita atau harga produknya kita. Kalau kita memang ngasih harga produknya kita, maka kita bakal terus-terusan perang harga. Kayak gitu, ya gitu nggak akan habis. Produk kita jualan 5.000, produk Cina jualannya 1.500, ya pasti bakal kalah. Sedangkan kalau kita ngomongin value driven offer, kita ngomongin produk-produk Dior, Hermes, yang lain, harganya 15 juta, cuman karet gelang doang, itu bisa harga 15 juta karena yang dijual itu value-nya, bukan promosinya. Gitu teman-teman ya. Kemudian data dan optimasi ya, pilar kedua teman-teman ya. Jadi perlu diingat bahwa data itu sangat penting dalam kita beriklan. Setiap matriks yang keluar dari Meta dashboard itu adalah data yang harus kita pegang. Sehingga data tersebut bisa memberikan kita suggestion ya. Sugesti untuk kita membuat decision ataupun keputusan ke depannya gitu. Apakah nanti dari segi matriksnya itu result, apakah dari segi matriksnya itu ROAS, apakah dari CTR, CPM dan segala macamnya. Kayak gitu. Dari hal-hal tersebut dipantau hingga menjadi keputusan teman-teman. Jadi bukan mengambil intuisi ya. Kita nggak, kayaknya bisa nih, kayak gini nih. Oh kayaknya bisa tuh, kayak gitu. Nggak. Makanya perlu kayak aku bilang tadi, teman-teman harus hitung dulu secara overall upper funnel sama middle funnel teman-teman udah seperti apa dengan budget yang kalian keluarkan. Apakah sudah memberikan engagement yang tepat, udah dapat followers yang oke, kemudian leads-nya udah mulai berubah dengan menjadi yang baik, maka kita baru bisa melakukan yang namanya keputusan untuk scale budget itu bisa. Karena kalau kita terpaku pada ROAS itu data apa ya? Data yang kurang maksimal kita bisa bilang. Data yang memang kurang baik. Karena apa? ROAS itu kan overall spending, bahkan itu bisa menjadi kayak sistem yang laggingnya sama kita ya, karena itu bisa jadi besok sebenarnya kita sebenarnya ROAS kita belum sampai ke arah sana. Contoh kita mainin CPAS ya, CPAS ataupun collaborative ads, yang sering banget terjadi ROAS kita 10, sebenarnya ternyata di lapangan itu sebenarnya ROAS kita itu adalah di angka 2 atau 3, itu sering banget terjadi. Makanya perlu diperhatikan dan jangan terpaku kepada ROAS, terpaku hanya pada matriks yang keluar gitu. Oke, kemudian juga perlu diingat teman-teman, matriks-matriks yang kita gunakan. Aku sendiri sebenarnya ROAS itu outcome ya, hal yang nggak bisa aku kontrol sebenarnya, tapi output yang pengen aku kontrol adalah dari segi CTR-nya, kemudian juga perubahan konten apa supaya CTR aku lebih relevan dan menarik perhatian, conversion rate-nya dari landing page gimana caranya dari landing page-nya aku itu bisa menghasilkan konversi, edukasi yang tepat, juga traffic yang aman kayak gitu, kemudian juga lifetime value-nya kita seperti apa. Itu yang menghasilkan AOV-nya kita ya teman-teman ya. Sehingga kita baru bisa menjelaskan bahwa iklan kita oke atau tidak. Itu dari 3 hal ini biasanya yang aku lakukan. Kayak gitu. ROAS-nya itu cuman outcome-nya aja, something yang memang nggak bisa aku kontrol tapi itu keluar. Gitu maksudnya. Karena kalau memang kita udah bisa nge-handle ini 3, ini ROAS-nya bakal stabil. Sehingga tadi growth-nya yang memang misalkan teman-teman yang cuma kita fokus ke bottom funnel aja dengan menggunakan full funnel marketing yang dari 2 kali growth biasanya bakal menjadi 4 kali growth karena apa yang kita optimasi itu semuanya berbau dengan trust ya. Kepercayaan orang-orang dari overnya dan tadi kemudian data yang kita optimasi dan sehingga kita bisa mendapatkan loyal customer-nya kita juga cukup lumayan banyak. Kalau emang untuk biasa retail dan FMCG ya gitu. Oke, kemudian juga
Funnel and retentions-nya teman-teman ya. Growth itu bukan cuma soal akuisisi, tapi retensi juga penting banget gitu. Jadi akuisisi, kemudian juga misalkan kita mengakuisisi banyak audiens, dari audiens tersebut terjadi konversi, dari konversi tersebut seberapa banyak repeat purchase-nya kita gitu. Nah, kalau repeat purchase sendiri teman-teman harus penting juga diingat itu perlu dihitung dari 100 customer kita masuk bulan ini, bulan depan kira-kira customer yang beli lagi berapa banyak orangnya. Kalau memang yang beli lagi itu di bawah dari 10%, berarti ada yang salah nih dari offer ataupun produknya kita sama mereka. Nah, mungkin itu bisa di-connect sama mereka, tanya nih kurangnya apa, bisa menjadi survei dan bahan untuk kita R&D kembali, teman-teman. Karena apa? Dengan adanya hal seperti itu kita connect, kita nge-build community, teman-teman ya. Jadi nggak hanya kita ngambil new customer, tapi kita build community. Sehingga dari mereka itu, kalau kita udah build community, mereka tuh lebih dengan gampang mempromosikan produknya kita. Itu juga salah satu hal yang membuat kita bisa growth lebih besar lagi. Karena kita bisa punya another UGC content ya. UGC content yang free nih teman-teman jadinya. Oke, kemudian juga CAC versus lifetime value. Kalau memang lifetime value rendah, CAC secantik apapun itu pasti tetap boncos. Kayak gitu. Teman-teman, lifetime value itu apa ya? Bukan budget sih, lebih kepada seberapa banyak income yang kita bisa dapatkan. Kayak gitu. Itu lifetime value, sedangkan customer acquisition itu berapa budget yang kita keluarkan untuk mengakuisisi satu customer. Contohnya kita ngomongin misalkan produk kita barangnya 1 juta, tapi kita dapatin customer dengan biaya 1,5 juta, which is kita boncos. Gitu. Nah, itu yang menjadi perhatian juga. Jadi kalau memang CAC versus lifetime value yang teman-teman itu lebih besar CAC daripada lifetime value, itu udah jelas kita harus ubah, rombak semuanya. Ada yang salah itu dari sisi marketingnya. So that's why ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk bisa mencapai ataupun merendahkan customer acquisition cost-nya kita, mungkin dengan cara WhatsApp broadcast, follow up, mungkin bisa menggunakan Pancake juga, kemudian juga email automations, kemudian juga program loyalty ya. Nah, supaya apa? Kita punya yang namanya repeat order. Misalkan yang tadi belinya 1 juta, kita CAC-nya 1,5 juta, barang kita 1 juta, dengan kita udah connect sama mereka, kita kasih promotions tertentu sehingga mereka beli lagi, dan mereka beli 1 juta lagi, maka kita untung 500.000 jadinya. Nah, itu mungkin cara untuk kita bisa memitigasi ya keboncosan iklannya kita gitu. Oke, kemudian kita next lagi teman-teman. Untuk masalah bottleneck dari sisi bisnis, tentu saja kita sebagai business owner harus mengerti hal-hal yang memang spesifik. SOP, sistem, lain, perbaiki itu semuanya. Jangan sampai kita dependensi terhadap dependensi karyawan terhadap kita juga terlalu tinggi sehingga mereka nggak bisa ngerjain apa-apa tanpa adanya approval. Hati-hati ya teman-teman. Yang paling penting dari awal bikin sistem, ajarin sistem tersebut, kemudian di running sama tim gitu. Sehingga bisnis kalian kalau memang bisa dibilang automation itu bisa kalau memang udah ada SOP yang tertulis dengan jelas. Kemudian juga ya dari owner sendiri cek 20 kali sehari ke dashboard, dan itu juga menjadi hal-hal yang memang nggak penting sebenarnya harus dikerjakan oleh business owner, karena business owner harus memperhatikan bisnisnya ke depan, operasional flow, financial cash flow-nya gimana dan lain-lain. Kemudian juga penting sekali untuk dibikin SOP ya teman-teman ya, jangan terlalu dependensi tim ke kita jadinya. Kemudian juga diversifikasi channel teman-teman. Meta Ads itu satu channel, bukan satu-satunya sumber growth teman-teman. Kita bisa menggunakan TikTok, kemudian juga kita bisa menggunakan Google Business Profiles, kemudian juga Meta Portfolio misalnya kayak gitu, marketplace dan lain. Nah, itu bisa menjadi tempat di mana kita mendapatkan another audience. Kalau kita mengandalkan cuma satu channel aja, kan kita budgetnya rendah nih, cuma bisa cukup satu channel, maka yang dilakukan adalah efisiensi atau apa dulu yang menjadi prioritasnya kita nih teman-teman untuk kita bisa ngelakuin. Kalau memang kita ngomongin sales itu kan ada dua, inbound sama outbound. Kalau memang inboundnya kita masih rendah, outbound dulu nggak masalah, karena memaksa untuk inbound itu sangat sulit daripada outbound. Kayak gitu. Inbound itu maksudnya kita melakukan iklan,
orang datang ke kita melakukan percakapan dan segala macamnya. Sedangkan outbound itu kita duluan yang melakukan percakapan dengan langsung melakukan yang namanya direct selling. Itu bisa. Karena apa? Disitulah kita juga melakukan yang namanya edukasi. Itu channelnya kita jadi nggak hanya tunggu bola, kita kejar bola juga. Gitu teman-teman. Oke, channel mix yang sehat ya teman-teman ya. Ini salah satu tips juga. Yang pertama, organic content tetap harus jalan. Ads content ada, nggak masalah. Organic itu yang paling penting. Karena branding itu semua berawal dari organic. Kemudian juga WA, mungkin kita connect dengan customer-nya kita, membuat ke loyalty customer, kayak gitu. Atau loyal customer bisa mendapatkan banyak free jika beli dan segala macamnya. Itu penting juga untuk nge-build up community, marketplace, affiliate sekarang, dan lakukan paid ads juga. Untuk kita bisa leverage produknya kita, mendapatkan audiens-audiens yang lebih banyak ke depannya gitu. Oke, misalkan contoh ya, kita ngambil tadi kita udah banyak banget bahas studi kasus juga teman-teman dari properti ataupun F&B. Kalau kita mainin satu channel, otomatis kita udah tidak stabil secara ROAS. Karena apa? Karena kita terpaku pada satu aplikasi aja, terpaku pada ads misalnya kayak gitu, sehingga purchase rate-nya kita bisa di bawah 10%. Ini menjadi biasanya studi kasus yang memang dilakukan oleh para pedagang retail ya rata-rata ya gitu. Sehingga teman-teman yang perlu diperhatikan kayak aku bilang tadi, yang pertama adalah sisi brandingnya, value propositionsnya, positioningnya, overnya, key message-nya harus benar-benar jelas, tersistem. Kemudian juga udah tahu, untuk awareness kita harus edukasi apa, untuk traffic kita udah ngasih tahu apa, misalkan kayak kalian kenapa harus kunjungi profilnya kita. Kemudian juga untuk yang bottom funnel-nya, kalian harus beli produk ini karena memang harus kalian gunakan, contoh kayak gitu. Nah, itu penting banget harus ada. Kayak gitu. Kemudian channel-channel yang kita gunakan juga teman-teman, apakah Meta Ads, apakah WA, apakah nanti TikTok Ads, ataupun Marketplace, ataupun kita bikin komunitas, grup, dan segala macamnya, itu penting juga untuk kita bisa dapetin growth di atas 3 kali, bahkan 4 kali lebih. Kayak gitu. Karena apa? Kalau kita udah sampai tahap kayak kita nge-build community, word of mouth-nya tinggi banget, ataupun pesan dari mulut ke mulutnya tinggi banget, dan itu hal yang paling powerful dalam dunia marketing ya. Kalau emang kita udah sampai mulut ke mulut ya, itu udah fix win all the system jadinya teman-teman ya. Oke, kemudian juga apa yang harus diubah teman-teman, yang tadi aku bilang reposisi offernya, bangun retentions dengan WhatsApp tadi, komunitas yang memang bisa kita lakukan, kemudian juga rapikan sistem yang ada gitu, sehingga hasilnya bisa mendapatkan 4 kali growth. Tapi 4 kali growth ini nggak bisa sekali jalan teman-teman, harus banyak yang namanya A/B testing. Itu tadi, offer mana yang winning, konten mana yang winning, dan segala macamnya itu penting banget nih teman-teman. Supaya apa? Supaya kita bisa bikin yang namanya, ini sistem, ini offer yang cocok atau message yang cocok untuk produknya kita. Mungkin aku pengen ngasih satu hal lagi ke teman-teman, gimana caranya kita bisa nge-build up. Ini berapa lagi nih? Dikit lagi slide-nya. Gimana cara kita bisa menentukan offernya kita ya teman-teman ya. Kita bisa melakukan A/B testing sehingga kita bisa mendapatkan audiensnya kita sebanyak mungkin, ataupun kita tahu mana hal-hal yang membuat audiens kita attract dengan kita. Cara pembuatan konten gitu teman-teman. Nah, ini something yang biasa aku share kemarin, mungkin sempat aku share juga di Cake Binar sebelumnya. Cara kita bikin konten, karena dalam konten itu kan ada hook, ada body, ada call to action. Ada hook itu pancingannya kita, body itu message-nya kita, key message-nya kita, sedangkan call to action-nya itu cara kita mengajak mereka. Kan ada 3 tuh, ada hook, ada body, ada CTA ya. Nah, kan ini ada tiga pilar ya, 3 pilar dari cara kita meng-A/B testing sebuah contoh konten deh. Belum strategi, ini harus targeting gimana, nggak, kita konten dulu, karena sekarang Andromedanya Meta semuanya berbasis konten. Orang ngelihat produknya kita, mereka mau beli karena konten juga. Which is ini yang harus kalian A/B testing. Dalam melakukan A/B testing sebuah sebuah konten contohnya kayak gitu, kan yang harus dicari adalah variabel mana yang membuat konten kita itu bisa winning. Gitu teman-teman.
Jadi yang perlu dilakukan adalah kita cari tahu dulu variabel mana yang mau kita coba testing sehingga kita tahu mana yang paling winning. Gitu. Gimana caranya dalam satu konten ini kita bisa melakukan A/B testing? Maka yang kita lakukan, kita melakukan yang membuat satu body copy, satu CTA. Tapi hook-nya kita bikin berbeda. Ada hook 1, hook 2, hook 3, hook 4. Nah, ada 4 hook dengan body yang sama. Jadi kita cari tahu informasi ataupun konten mana hook yang bisa memberikan hook terbaik, retention terbaik nih dalam segi views misalnya kayak gitu. Nah, ini dari sini nih kita A/B testingnya. Sehingga teman-teman nggak repot melakukan banyak konten jadinya. Yang paling karena teman-teman ingat di Meta itu retention paling tinggi itu sekitar 8 detik. 8 detik udah orang lihat iklan kita itu maksimal udah 8 detik, selebihnya bosen. Itu udah skip kayak gitu. Makanya paling penting ini dilakukan. Sehingga pada saat teman-teman tadi kita ngobrolin tentang apa namanya gimana cara kita bisa bikin growth reposisi offer ya, kita ngomongin masalah offernya kita atau key message-nya kita tadi dengan cara itu tuh, dengan cara ini nih diversifikasi ya bahasanya. Kita coba bikin perbedaannya sehingga kita tahu hook 1, hook 2, hook 3 mana yang winning. Kita baru melakukan iklan sehingga teman-teman punya berapa konten 1, 2, 3, 4 konten. Oh nanti kalau udah ketemu hook 1 yang winning nih, ya udah tinggal bikin body 2, kalau yang kedua apakah cocok nih dengan hook 1, bikin body 3, C3 juga 4 dan segala macamnya sehingga kita punya sekitar 27 konten dalam sekali produksi. Itu tips and triknya ya cara kita mencari A/B testing, gimana sih cara kita A/B testing kontennya kita, key message-nya, offer-nya kita pada saat kita melakukan pengiklanan. Kayak gitu. Nah, teman-teman harus tahu dulu sih jadi dari 5 hal tersebut, dari 5 framework tadi, kira-kira mana yang lemah nih dari segi bisnisnya teman-teman. Kalau menurut aku semuanya bisa karena kan kita harus selalu belajar ya teman-teman ya. Semua bisa menjadi lemah. Makanya kita harus terus yang melakukan yang namanya A/B testing. Apakah konten, apakah optimasinya dari segi targetingnya, funnelnya kita harus di A/B testing juga dengan kita menggunakan 2 funnel gimana caranya, sistemnya kita gimana dan channel-channel yang kita lakukan. Oke, yang paling harus teman-teman lakukan adalah yang pertama audit dari segi offer-nya terlebih dahulu, karena offer itu yang paling penting. Kemudian juga flow-nya teman-teman untuk retention di audiensnya gimana, kemudian juga SOP yang penting banget untuk teman-teman semuanya pada tim gitu ya. And then yes, terima kasih teman-teman nih udah cukup lumayan panjang kayaknya aku ngobrol ya. Hampir 1 jam nih nggak berasa teman-teman aku sharing-sharing ke teman-teman nih terkait dengan si Meta Ads itu sendiri gimana caranya kita bisa nge-build up ya ataupun ngebuat kita dari jualan sehingga kita punya bisnis yang memang stable kayak gitu. Nanti langkah selanjutnya setelah kita punya stable sistem tadi baru kita melakukan yang namanya retargeting kah, bisa remarketing kah ke depannya bisa dari audiens-audiens yang udah kita kumpulkan atau kita compound. Begitu teman-teman ya short 1 hour sessions-nya kita teman-teman. Mungkin kita buka aku kembalikan ke Valen terlebih dahulu. Oke, thank you so much Ojan buat materinya pada hari ini. Kita udah dapat banyak banget dagingnya. Dari awal gimana cara kita buat menganalisa bisnis kita ini dia masih levelnya tuh di mana. Terus tadi udah ngejelasin juga terkait dari tips and triknya Meta Ads, utamanya juga sekarang Meta udah update-nya juga udah akan makin mahal dan lain-lain gitu ya. Yes, Meta benar. Itu benar. betul, itu juga kita udah dapat infonya kebetulan ya. Wow. Dan di luar itu tadi kita udah belajar yang utamanya adalah 5 pilar untuk menaikkan growth kita agar dia bisa naik sampai 4 kali lipat. Gimana caranya? Dari Tuh. top funnel sampai bottom funnel. Nah, sangat insightful banget. Thank you so much Ojan untuk waktunya pada malam hari ini. Next teman-teman, kita udah masuk di sesi Q&A. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung open mic atau kalau misalnya malu nih open mic, open cam, silahkan ditulis di kolom chat. Yes, benar teman-teman.
Dari teman-teman, silakan. Halo, selamat malam Kak Ujian, Kak Valen. Halo, selamat malam Pak Indra. Nah, oke nih, saya mau ada pertanyaan duluan, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa dong, bagus dong Pak. Semangat mas saya ini mah. Silakan, Pak. Iya. Saya kebetulan kan bidangnya di properti ya, nih Mas Ujian. Mhm, mhm. Nah, kendala kita kan masih developer kecil lah. Kendala kita ketika melakukan A/B testing itu kan balik lagi kendala di budget ya, Mas Ojan ya. Dengan misalkan Paham. tadi itu total anggaplah 20 konten kita A/B testing. Nah, itu menemukan yang paling efektif tuh untuk dapat winningnya dari segi konten dulu deh gitu. Itu gimana tuh strateginya, Fajan? Oke, aku kebetulan pernah handling properti itu sekitar 15 properti ya, yang lokal maupun internasional kita udah pernah juga. Dan ya what we are doing adalah problemnya sama. Mereka baru start, developer yang baru start, which is namanya belum ada ya Mas Indra ya. Iya, Namanya belum betul. terlalu terkenal, kemudian juga orang nanya, ini developer apa? Pasti pertanyaan pertama ya, developer mana ini? Hmm. Siapa yang bikin nih properti? Nah, itu bisa menjadi hal yang apa ya, hal yang membuat kita menggelitik sebenarnya gimana cara kita membangun trust tersebut. Biasanya ya yang kita lakukan itu kita memang nggak melakukan yang namanya campaign terlalu besar, akan tapi yang kita build adalah trust terlebih dahulu dengan cara apa? Kita ngasih informasi bahwa kita developing yang kita lakukan kemarin agak sedikit ada yang benernya, ada yang sedikit liciknya sih sebenarnya Mas Indra. Nah, mungkin ini bisa dipakai juga. Kan biasanya kalau memang properti-properti yang memang belum baru, belum ada portofolio yang terlalu banyak, itu kan mereka agak sedikit minder nih jualan langsung kayak gitu. Nah, kita bisa langsung bikin yang namanya, trust konten, yang mana kita bisa bikin, sesuatu yang agak bisa bilang aja kita udah bangun 1.000 perumahan. Which is yang mana bisa dicaplok aja nggak masalah, itu salah satu partnernya kita bisa main dengan hal yang tersebut sehingga kita bisa jadikan konten. Itu yang pertama. Kemudian juga melakukan A/B test konten yang pertama kalau di properti itu rata-rata orang ngelihat produknya kita itu rata-rata di angka 5 detik aja. Makanya hook-nya sih Mas Hendra yang benar-benar harus benar-benar dimainin. Kalau contoh kemarin aku handling Black Sand Villas yang ada di Bali yang cuma 5 menit dari pantai apa namanya Pantai Canggu misalnya kayak gitu. Itu terus yang kita sampaikan. Lifestyle kita ngomongin lifestyle, kita ngomongin pantai itu lifestyle. Jadi itu terus yang kita sampaikan pada hook dengan pada apa namanya campaign-nya kita sehingga orang-orang Jerman, orang-orang Spain itu mereka tertarik. Karena apa? Karena yang mereka cari sebuah villa dengan lifestyle yang dekat pantai itu bisa memberikan another return of investment yang besar kayak gitu. Ataupun kita ngomongnya sekarang itu Mas, bukan lagi kita owning a property it's not only to live in ya. Kita bukan hanya untuk tinggal di dalamnya. Properti itu bisa menjadi tempat untuk investasi. Jadi kita pivot dari orang mau tinggal sehingga orang bisa mendapatkan ROI gitu ya. Kita ngomongin return of investment. Mereka beli properti di sini 5 tahun lagi bisa 5 kali lipat harganya. Nah, itu yang mungkin kita pakai. Jadinya orang tertarik gitu. Karena sekarang ya kita ngomongin properti misalkan bagi orang yang udah punya rumah itu bukan lagi untuk tinggal, pasti untuk dikosin lah ke depannya, dibikin penyewaan lah ke depannya. Jadi kita ngomongin ROI bahasanya. Jadi nggak hanya fokus kepada penjualan beli kayak gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu sih Mas harus dicari tahu sebenarnya dengan lokasinya propertinya Mas Indra sendiri apakah cocok dijadikan tempat investasi kayak gitu. Oke. Terus mungkin Cukup masih terjawab nggak Mas Indra? Atau masih ada pertanyaan lagi nih di benak Mas Indra nih? Langsung spill aja Mas. boleh mungkin yang lain dulu aja, Mas Ojan nggak apa-apa, biar kebagian semuanya. Oke, makasih Mas Indra atas pertanyaannya. Moga-moga terjawab dengan baik ya. Oke. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Tadi ada di chat box ya. Apakah pengen bisa menghasilkan CTWA? Nah, itu udah dijawab nih sama Mbak Lintang langsung. Aku mungkin bisa sedikit jawab ya. Sebenarnya apakah bisa memaksimalkan iklan CTWA? Sangat kalau aku bisa bilang. Karena sistem tagging sih. Meta itu mengeluarkan sistem tagging itu di akhir 2023 teman-teman. Itu udah mulai dan udah mulai dites di India dan Argentina. Kebetulan memang di India cukup lumayan oke hasilnya.
karena bisa membantu mereka dari yang biasa dapetin zone leads, cuman bisa dapetin leads yang oke 10%, bisa ningkatin sekitar 30% di India. Dengan segitu luasnya ya, dengan segitu luasnya audiens. Apalagi makanya di Indonesia kita negara keempat yang memang menggunakan WhatsApp terbesar, teman-teman. Dan di Indonesia udah diaktifkan di 2024 pertengahan hingga akhir, sehingga sistem tagging itu event baru yang dikeluarkan itu untuk bisa tracking dari segi chat masuk pada saat kita tagging nih, proses leads, nurturing, teaching, sampai closing itu kita bisa lakukan tagging, dan tagging tersebut masuk ke Meta. Oke, kita ngajarin AI-nya Meta, dengan tagging ini kita butuh orang yang kayak gini nih Meta gitu. Nah, itu sih tujuannya si tagging tadi. Sehingga AI Andromeda-nya Meta bakal bekerja untuk mencari orang yang memang kita tagging as a purchase ataupun as a close nantinya. Gitu. Itu jawabannya ya, ataupun tambahannya nih untuk Kak Audrey. Yes, semoga menjawab nih Kak Audrey. Mungkin juga menjelaskan lebih lanjut gitu ya terkait dari yang tadi dijelaskan Kak Ojan dan juga udah disampaikan Mbak Lintang kalau di Pancake itu udah menyediakan tagging yang tadi dibilang Kak Fauzan, tapi kita namanya CAPI atau Conversion API. Itu sama sistemnya bahwa nanti teman-teman kalau misalnya ada leads yang menurut teman-teman ini qualified nih, ini leads yang kita cari nih, teman-teman bisa ngasih tag, bisa mengirimkan sinyal ke Meta, dan nanti sinyal itu akan dipakai Meta untuk membantu algoritma teman-teman. Jadi nanti hasil dari teman-teman, dari ads teman-teman, si TWA-nya itu akan menyesuaikan dari sinyal yang teman-teman kirim. Seperti itu. Semoga menjawab ya Kak Audrey. Benar, mungkin add-ons juga, Meta ini ibaratkan bayi yang harus di-train ya teman-teman ya. Jadi segala macam bentuk data yang ada di yang ada di Meta itu semuanya harus kita train. Data mungkin kayak tadi leads yang connect ataupun chat yang connect dengan conversion API, kemudian juga kita masukkan ke dalam segi sistem tagging tadi, sehingga nanti data tersebut kita ajarin nih, ini AI nih ya kan, kalau kita pasang GPT, kita pakai cloud, kita semuanya harus train dulu ya, nggak bisa langsung pinter sesuai dengan kebutuhannya kita. Makanya kita butuh yang namanya sering berkomunikasi dengan si Meta ini. Gimana caranya? Itu tadi, kalau kita butuh leads yang seperti ini, kita tag dengan benar. Gitu teman-teman. Oke, thank you Kak Ojan penjelasannya. Dari teman-teman ada lagi nggak nih yang mau bertanya atau mungkin mau memberikan pernyataan ya, tanggapan, silahkan banget loh. Kak, sorry deh kalau nggak ada yang nanya, mau nanya lagi boleh ya? Boleh. Yuk silakan Mas Hendra. Oke, berbicara terkait funnel tadi ya, Mas Ojan. Tadi kan kalau untuk di awal itu seperti traffic dan awareness. Ketika di middle-nya nanti masuk ke leads, baru nanti ke conversion. Nah, dari ketiga itu nih Mas Ojan, sebenarnya kan anggaplah kita sudah menjalani itu. Nantinya untuk yang ke tahap di middle itu untuk mencari leads, apakah kita meretargeting orang-orang yang sudah di traffic itu dan di awareness itu klik iklan kita lah ibaratnya. Apakah seperti itu? Apakah kita masih broad lagi untuk misalkan targetingnya? Nah, good question sih. Ini udah masuk dalam hal teknis ya, Mas Indra ya. Berarti Mas Indra termasuk orang yang memang ngejalanin ads juga ya. Gitu. Iya, Mas. Dan muncul. Dan muncul oke. Gak apa-apa Mas. Itu part of learning juga nih. Sama kayak Meta yang harus di learning. Gak apa-apa, dengan ini kan mungkin Mas bisa mendapatkan jawaban. Ya. Apakah dengan cara kita udah melakukan yang namanya awareness traffic, kemudian juga pada saat kita mencari leads, kita harus retargeting? Kalau menurut aku itu terjadi, kita bisa melakukan retargeting pada saat kita udah ready, Mas. Kayak gitu. Ready-nya kita measure-nya dari mana, kita nilainya dari mana. Yang pertama, dari segi misal contoh followers kita per bulannya growth-nya berapa. Yang pertama kayak gitu. Engagement kita growth-nya per bulan berapa. Kalau memang growth kita stabil di angka 15-30%, kita bisa, biasanya kalau aku bilang, kita bisa turun ke satu funnel yang lebih mengerucut, yaitu cari leads. Karena apa? Engagement kita udah naik, udah dikenal nih, gitu ya, followers kita udah banyak. Itu salah satu tanda untuk kita bisa upgrade ke next level. Dan baru kita melakukan, biasanya kalau untuk masuk tahap leads, kita bisa melakukan 2 hal yang harus kita A/B test juga, Mas.
Yang pertama retargeting gimana, kemudian juga kita melakukan broad juga. Karena apa? Ini 2 audiens berbeda. Kayak gitu. Kalau memang Mas punya budget yang cukup lumayan oke, bisa menjalankan keduanya, contoh 100.000 deh, 40.000 untuk broad, 60.000-nya untuk retargeting. Nggak apa-apa, Mas coba jalankan selama seminggu. Mana yang memberikan kualitas leads yang lebih oke. Karena apa tadi, kita harus make sure lagi dari yang upper funnel tadi, dari traffic tadi, ataupun dari followers tadi, itu kan masih kita nggak bisa kontrol nih, mereka itu harus, mereka itu orang yang oke atau tidak. Itu kita nggak bisa kontrol sama sekali. Sehingga kita harus validasi di level leads tadi. Makanya kita harus retargeting, sama kita tetap melakukan broad supaya apa, misalkan retargeting ini nanti nggak oke, yang broad ini yang bakal menjadi apa ya, mitigasinya kita lah untuk mendapatkan leads yang utama, kayak gitu. Nah, kalau menurut aku, saran aku biasanya aku langsung ngasih framework ini kalau Mas Indra nih aku saranin. Kalau memang Mas mau jalanin leads sebagai conversion utamanya Mas, sekarang contohnya itu, Mas harus mainin satu objektif lain. At least. Jadi Mas bisa menggunakan traffic untuk Instagram-nya Mas sendiri, supaya orang-orang itu bisa connect. Nah, nanti Mas bisa lakukan, kalau memang followers-nya Mas atau view-nya Mas itu udah di atas 100.000, Mas bisa melakukan retargeting. Tapi kalau memang di bawah dari 100.000, Mas jangan melakukan retargeting. Mainin broad aja. Nah, dari broad tersebut Mas nanti diversifikasi jadi 2 targeting ICP ya. Pakai keyword dan non keyword. Sedangkan untuk konten pakai konten yang sama, karena itu udah berbeda dari segi audiensnya juga. Dari situ Mas nanti bisa measure mana yang winning, sebenarnya Mas pakai keyword winning atau tidak, ataupun pakai broad itu winning atau tidak. Dari situ sih Mas, lebih tepatnya kalau secara Keyword di teknis sini ya. maksudnya Mhm. apa Mas? Interest kah atau apa keyword di sini? Interest, bener, keyword itu interest Mas, Oh, oke. gitu. Oke, berarti seperti itu dulu Heeh. ya. Itu yang harus Mas lakukan ya. Jadi kita bisa ngevalidasi kan dalam segi meta pun kita harus benar-benar bisa ngevalidasi market yang pertama, validasi ICP targetingnya kita, dan validasi kontennya kita. Mana yang winning, mana yang tidak. Dan biasanya framework yang kita lakukan kayak gitu tuh untuk bisa ngevalidasi dari upper funnel hingga bottom funnelnya kita. Gitu Mas Indra. Sama satu lagi Mas, sorry. Kalau dari pengalaman Mas Fauzan sendiri nih, ketika beriklan, kalau dulu kan memang mungkin di era 2022-an iklan properti masuk ke landing page itu works ya. Nah, Oh tapi iya, saat LTWA ya biasanya ya. banyak sekarang semuanya tuh langsung CTWA aja gitu. Nah, sedangkan CTWA sendiri ataupun landing page sendiri sama-sama ketika kita dapat leads yang cold, tetap cold aja gitu. Nah, kira-kira Ya, untuk di algoritma yang saat ini itu better ke landing page atau CTWA aja, Mas? kalau Kalau ngomongin properti di Indonesia untuk sekarang karena targetingnya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang memang banyak butuh edukasi, saya pakainya CTWA, Mas. Tapi kalau memang properti kita di above dari 1 atau 2 M, saya pakai landing page, kayak gitu. Nah, itu yang memang membedakan sih dari segi ICP-nya dulu. Kalau emang properti Mas Indra sendiri berapa harganya, Mas? Range di sekitar 600 sampai 1,5 M-an. Jadi ada 600. untuk Mhm. kalangan bottom mediumnya gitu kan, ada yang untuk upnya juga. Oke, kalau kayak gitu saya pakai dua ICP jadinya. High value ICP sama low value, ya middle value ICP jadinya. ICP itu ideal customer profile atau target market ya. Kalau memang target kita mau fokusnya yang jual properti yang 600 juta, saya pakai CTWA aja. Karena di satu sisi budget iklannya pasti kecil untuk yang itu ya, untuk yang 600 jutaan, tapi yang 1,5 M ini kan kalau 1%-nya aja bisa 15 juta ya budget iklannya. Misalkan kita ngomongin kayak gitu, which is kita bisa banyak melakukan A/B testing, even bahkan aku biasanya langsung coba pakai form submissions kayak gitu dari landing page. Kayak gitu, untuk ngefilter terlebih dahulu. Itu sih Mas Indra. Kalau aku yang ngediversifikasinya, dan framework ini udah aku gunakan di beberapa properti, dan ada sekitar 3 atau 4 properti itu works. Ya mungkin bisa Mas Indra coba juga. Gitu. Jadi nggak bisa disamain Mas, karena beda beda harga, beda audiens yang mau kita target pastinya. Oke, siap Mas Fauzan. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, aku ada pertanyaan lagi nih di chat box. Cara mengawali belajar meta gimana, Kak?
Aduh, gimana ya? Aku dulu sih belajar dipaksa oleh kehidupan, teman-teman. Jadi belajarnya dari YouTube, mengenal dulu Meta ini apa platformnya. Kemudian juga each platformnya siapa aja yang menguasai. Oh, Instagram itu banyak Gen Z, millennials yang menguasai, yang well educated ya kita ngomonginnya ya. Facebook itu banyak yang menguasai bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi udah ada Facebook Pro sekarang udah full bapak-bapak, ibu-ibu misalnya kayak gitu. Kemudian juga WhatsApp ya kita untuk gunakan sebagai tempat bahan ngobrol dan segala macam. Threads itu aku belajar, oh ini tempat orang curhat, tempat orang ngobrol, diskusi dan segala macamnya. Dari situ dulu sih mengenal platformnya dulu sih Kak. Setelah itu baru oh kalau kita beriklan menggunakan iklannya Instagram, oh ini bakal masuk ke siapa aja. Oh Facebook bakal masuk siapa aja. Cara ngiklannya itu, nah itu banyak banget di YouTube. Itu sih yang harus Kak Adi lakukan sih sebenarnya untuk ngeriset terlebih dahulu ya, riset sih Kak. Gitu. Oke, thank you ya Mas Adi, aku udah menjawab ya, boleh menjawab nih. Apa kesalahan paling mahal yang sering lakukan pengiklan saat ingin meningkatkan penjualan? Nafsu sih Kak. Fix nafsu. Ngelihat ROAS-nya udah 10 gitu. Oh, langsung dinaikin dari budget 100 dari sejuta gitu. Nafsu terus boncos. That's what happened. That's a lot of kayak my clients do, dan juga kayak orang-orang yang aku temui, aku sering juga ngisi webinar itu juga menjadi kesalahan yang paling sama. Teman-teman harus ingat pada saat kita melakukan, kita udah dapat winning content, winning campaigns, kemudian juga hal-hal yang kita bisa bilang, oh ini udah win semuanya. Tiba-tiba kita mau kayaknya dari 100.000 dengan 100.000 aku bisa dapetin 10 closing, berarti kalau aku naikin 200 bisa dapet 20. Nah itu kalau kata Rocky Gerung, logical fallacy ya. Itu kesalahan berpikir teman-teman. Nggak ada, karena itu harus melalui yang namanya A/B testing. Even bahkan teman-teman bikin campaign baru, scale out, kemudian dengan menggunakan budget yang sama, belum tentu kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Itu yang kesalahan yang paling mahal rata-rata orang lakuin. Sehingga apa? Sehingga boncos, keluarin duit banyak karena berharap, oh hari ini nggak oke, besok mungkin oke. Jadi di situ terjadinya gambling. Makanya penting banget Kak Pipit nih untuk mengerti dulu apakah data yang kita dapat ini udah valid atau belum. Kalau emang udah valid, berapa yang kita bisa scale up. Kalau dari Meta sendiri, kita udah selalu ngasih informasi ke advertisers bahwa maksimum untuk scale up itu 30% per minggu. 30%. Itu pun kita nggak nyaranin, paling minimum maksimum di 20% aja. Which is step by step naiknya. 100, 120, dari 120 minggu depan naik 150. Naik lagi nanti 90 contoh kayak gitu. Nah itu yang menjadi yang menjadi tolak ukur ya untuk kita bisa jadikan sebagai bahan untuk taking decisions untuk kita bisa scale up bisnisnya. Gitu ya jawabannya Kak Pipit ya. Hopefully bisa menjawab. Selama iklan di Meta aku sudah ada data customer ribuan. Saran enaknya lanjut iklan atau blast WA aja. Kalau blast tips aman biar aman gimana Bang? Kalau aku sih ya, yang aku lakuin selama ini ya kok ya, kalau emang aku udah punya data customer ribuan, itu aku nggak bisa blasting. Sekarang tuh yang aku tahu ya, ini bocoran sedikit aja, kita nge-blasting sekitar 50 orang aja itu udah termasuk yellow flag. Udah ke-trigger nih yellow flag-nya botnya Meta nih. Oh nih orang nih blasting nih, spamming. Nah, that's why we call spamming ya, itu jangan. Kalau aku malah ngumpulin mereka dalam satu grup. Saya. Itu kan nomornya udah ada. Ya kita spending aja 3 jam, 4 jam jadiin mereka kontak, masukin dalam satu grup, kemudian baru dikasih informasinya jebret gitu. Mana yang kena, yang tidak, itu ya biasa terjadi. Tapi itu nggak safe juga sebenarnya, takutnya kan menjadi sesuatu yang memang nggak baik untuk brand-nya kita, gitu ya. Itu berpengaruh terhadap trust dan branding, reputation kita ngomong kayak gitu. Tetap dijalankan campaign aja. Traffic campaign aja yang murah-murah jalanin 30.000 sehari pakai retargetingnya mereka. Kita doktrinasi namanya ya. Kita doktrinasi orang-orang tersebut aja yang kena iklannya dengan cara kita kasih offer dengan mereka masuk ke Instagramnya kita. Kalau memang mereka butuh banget nih produknya kita, mereka pasti bakal melakukan yang namanya DM. Kayak gitu sih yang memang biasa aku lakukan ya, 2 hal itu. Cuman yang biasanya aku jadikan grup itu ada offer tertentu yang nggak bisa dielak nih sama mereka. Ada free something lah, free something sehingga mereka harus mau untuk melakukan yang namanya interaksi dengan kita secara langsung gitu. Kalau blasting aku nggak nyaranin karena apa?
kalau kita tidak menggunakan WhatsApp API, itu nggak akan safe. Even bahkan WhatsApp API pun sekarang udah kurang safe. Banyak udah keblokir juga gitu, Ko Hendro. Nah, itu mungkin Pancake sih bisa jawab sih masalah WhatsApp Blast gitu-gitu. Apakah cocoknya dia harus di WhatsApp kira-kira atau tidak? Kalau menurut aku, sepengalaman aku sih kayak gitu ya caranya ya, untuk ngakalinnya gitu sih. Gitu. Oke, ada lagi nih teman-teman. Kayaknya udah lelah nih Len. Back to Valen lah gitu. Kak, masih ada nih pertanyaannya, Kak. Masih. Oh iya benar. Kayak lagi lebih works mana affiliate atau KOL atau Meta Ads untuk bidang F&B yang baru. Nah, silahkan Kak Ujan yang mana tuh kira-kira affiliate atau KOL? Oke, kalau kita F&B yang paling apa ya, yang paling works ya, aku pernah handling F&B itu sekitar nggak banyak, aku nggak suka F&B soalnya. Bisnis yang nggak paling aku suka itu F&B, jadi aku nggak terlalu banyak in charge di F&B, tapi aku pernah bantu sekitar 3 F&B. Selama ini yang kita lakukan itu, kita nggak pernah menggunakan KOL, mengundang mereka untuk makan di tempat kita, enggak. Kemudian juga, sebelumnya aku pengen nanya dulu nih Kak Pipit, aku pengen nanya dari F&B-nya sendiri itu lebih yang menjadi kliknya nih dari F&B-nya Kak Pipit itu apa? Apakah tempatnya? Apakah makanannya yang ditonjolin? Apakah, nah itu harus tahu dulu kita sebelum kita tahu kita harus ngarahnya kemana. Maksud Kak Ujan berarti lebih ke USP-nya ya? USP. Unique selling point, betul. Unique selling point dari F&B-nya apa nih? Silakan Kak Pipit. Jadi kan termasuk bahan konsul juga nih, karena kan kalau aku langsung jawab, aku belum ngerti nih konteksnya dari produknya Kak, seri apa gitu. Roti kita oleh-oleh kota Surabaya Kak. Oke, kalau oleh-oleh berarti ada tempatnya, berarti ada tempatnya. Kalau menurut aku sendiri, kalau memang kita punya offline stores, kemudian juga kita punya oleh-oleh. Nah, ini udah ada kata-kata oleh-oleh Surabaya gitu ya. Nah, itu kita nggak perlu yang namanya menggunakan affiliate ataupun KOL. Cukup ngasih doktrinasi aja kayak gitu. Contoh kita ngomongin oleh-oleh Bali, Krishna nih, contoh gitu ya. Krishna Bali kayak gitu. Karena mereka dikenal bukan karena KOL, karena memang mereka udah lama yang pertama, yang kedua enak, yang ketiga mereka sering iklan karena udah sering muncul di permukaan. So that's why daripada kakak sewa KOL yang mahal 500.000, sejuta dan segala macamnya, mending sejuta tadi digunakan untuk iklan. Bawa aja mereka ke traffic campaign. Kayak gitu. Aku pernah handling toko thrifting ya, toko thrifting itu kan hampir sama lah kita ngomonginnya gitu. Kalau kalian cari toko thrifting di daerah di kota ini, maka ke sini aja. Nah, itu terus disampaikan tuh. Itu yang harus dijalanin sih Kak. Karena daripada kita ngebuang budget sekali, mending kita buang budgetnya seminggu. Dari 500.000 kita buang sekali untuk satu orang, 500.000 ini kita bisa jalankan 5 hari dengan 100.000 budget selama berhari-hari orang dapetin terus iklannya kita. Kayak gitu, itu sih lebih ke jawabannya ya Kak ya. Jadi saya udah tahu nih lebih ke arah mana. Tapi kalau memang restoran fine dining, itu mungkin boleh pakai affiliate atau KOL. Karena fine dining itu kan secara harga mahal biasanya, kemudian juga orang harus tahu testimonials-nya. Gitu. Sedangkan oleh-oleh itu ya kita beli oleh-oleh karena memang kita sedang berpergian, nggak enak pulang ke rumah nggak ada oleh-oleh. Nah, itu yang kita bawa. That's what happened. Beda konteks jadinya Kak. Gitu. Sudah cukup terjawab Kak Pipit? Oke, thank you. Terima kasih sama-sama. Masih banyak sebenarnya Kak yang harus di private consult kayaknya. Nah, oke, nggak apa-apa. Nanti connect aja ke Instagram aku Fauzan Ozan 13 teman-teman. Di sana nanti misalkan kita mau ngobrol, DM silahkan tanya aja. Kalau emang aku ada waktu, pasti aku bakal jawab sih ya teman-teman ya. Kayak gitu. Paling Len, I think itu aja. Bateriku juga sisa 17% nih kayaknya nih udah habis. Oke, siap kalau gitu teman-teman. Terima kasih banyak ya untuk antusiasmenya. Tadi udah ada banyak banget pertanyaan juga Yes. yang masuk terkait dari ada tadi ya terkait dari pertanyaan Kak Koko Hendro. Selama iklan di Meta ada data ribuan
customer, saran enaknya lanjut iklan atau blast WA aja. Sebenarnya kalau dari kita memang tetap kita menyarankan untuk loyalty program dan lain-lain enaknya pakai WhatsApp ya. Terkait dari yang tadi itu pembatasan meta itu sebenarnya kalau misalnya di Pancake kita bisa ngecek nomor kita. Jadi kita bisa ngecek nomor kita ini aman apa enggak, bisa kita monitoring juga di dashboard. Jadi tenang aja itu aman gitu ya. Nanti kalau misalnya dari Kak Koko Hendro mau tahu lebih lanjut bisa nanti chat ke nomor Pancake akan dibantu sama Mbak Lintang. Atau mungkin dari Mbak Lintang ada yang mau ditambahkan dulu? Barusan nambahin di via chat juga sih Mbak Valen. Oke, kalau dari Oke. Oke, sip. Kalau gitu, semoga menjawab ya dari keduanya. Dari Kak Lintang mungkin mau dijelaskan lagi, silahkan Kak. Oke, teman-teman, thank you ya Kak Valen atas waktunya. Baik, kalau misalkan seperti sebenarnya seperti yang udah dijelaskan sama Kak Valen tadi ya. Kalau misalkan nanti kita menggunakan Pancake gitu, kita kan bisa mengkategorisasikan pelanggan nih. Mana yang dia itu conversationnya produktif gitu, yang conversationnya bagus. Mana yang dia conversationnya itu biasa aja dan kurang potensial. Nanti kan kita bisa mengkategorisasikan pelanggan itu lewat label atau via stage penjualan yang ada di Pancake. Nah, dari situ kan kita bisa mengkategorisasikan pelanggan ya. Mana yang mau kita kirimin extra push nih biar mereka bisa beli pertama kali. Atau mana kira-kira yang udah sering banget repurchase dan mau kita kasih loyalty program. Nah, itu bisa kita kirimin atau kita manage di situ semua. Jadi database-nya kakak itu, misalkan ada 1.000 ya. 1.000 itu nggak cuman kita langsung kirimin satu program yang sama, pasti nanti kita kirimin yang beda-beda gitu. Dan seperti yang kata Kak Valen tadi, don't worry nanti walaupun memang WhatsApp API ini cukup sensitif ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang kekirim tapi nggak kekirim atau yang lain-lain. Tapi selama nanti teman-teman menggunakannya dengan mindful, digunakan sesuai term and conditionnya Meta itu biasanya lebih aman. Jangan lupa nanti verifikasi bisnis juga biasanya itu untuk proses yang bisa lebih aman lagi kalau kita mau melakukan broadcast gitu. Oke. Oke, dari aku udah Kak Valen. Thank you so much Kak Lintang penjelasannya. Semoga semoga bisa ditangkap ya teman-teman. Oke, sip. Karena udah jam 9.22, artinya kita udah harus closing. Terima kasih banyak nih untuk semua teman-teman yang udah join dari awal banget sampai di akhir. Semoga materi-materi yang diberikan, tadi Q&A juga, dan um, pembicaraan kita pada malam hari ini dapat menjadi insight baru untuk teman-teman agar nanti teman-teman bisa makin untung nih di dalam ads-nya, terutama di Meta Ads. Oke, teman-teman, sebelum kita menyudahi untuk acara kita pada malam hari ini, boleh dong teman-teman kita semuanya on cam, buat yang bisa on cam, agar nanti kita bisa tag foto bareng-bareng. Yuk, silakan untuk on cam. Sini udah ada Kak Abi, Akila yang udah on cam. Thank you Kak. Ada Kak Indra juga. Ayo yang lain teman-teman yang masih bisa on cam, yuk kita on cam semuanya untuk nanti kita bisa upload bareng-bareng di Instagram Pancake. Ada Kak Denny juga. Salam kenal teman-teman semuanya. Happy banget bisa ngeliat teman-teman semuanya. Terima kasih ya udah on cam. Nah, di sini ada Kak Rizky Anwar juga. Halo Kak, ada Kak Karman juga. Halo. Ada Kak Farah juga yang udah on cam ya, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau on cam, teman-teman? Silakan. 3, 2, 1. Oke, kalau belum ada yang Oh, belum ya, belum ya. belum foto Belum ya. ya, belum ya. Oke, Semangat banget semuanya, semangat banget nih. udah semangat banget nih Bapak Fauzan ya. Oke, kalau gitu kita tag foto ya teman-teman semuanya. Yuk kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip.
Terima kasih banyak teman-teman semuanya untuk waktu yang teman-teman udah luangkan. Gak kerasa kita udah 2 jam ya di sini dan teman-teman semuanya di sini masih stay sampai sekarang. Semoga insight yang diberikan, semoga materinya bisa menjadi insight, bisa membuat usaha teman-teman semuanya yang ada di sini semakin lancar dan semakin cuan. Amin. Sip, kalau gitu kita udahin untuk Cake Binar 26 hari ini bersama saya Valen dari tim Pancake Indonesia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman. Bye bye all, bye bye all. Thank you so much, Thank you guys. semuanya. Thank you Bye. Kak Fauzan.